주소가 우리 가게예요. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Lee Jun Hyuk sebagai detektif Ji Hyung, Nam Ji Hyun sebagai Ga Hyun, dan Kim Jae Soo sebagai Lee Sin. Drama ini mengisahkan tentang orang-orang yang ditawari kesempatan untuk mengulang kehidupan mereka 1 tahun ke belakang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di awal drama diperlihatkan detektif Ji Hyung tabrakan dengan seorang pria tampan hingga ponselnya jatuh. Dengan sombongnya, pria itu memberikan uang kemudian pergi tanpa minta maaf. Ji Hyung tidak terima dengan sikapnya. Pria itu memukulnya dan Ji Hyung dengan mudah memelintir tangannya. Rekannya bernama Sun Ho memborgol pria itu. Pria itu bernama Gyeong Nam. Dia ditahan atas penipuan dan pemalsuan dokumen resmi. Di tempat yang lain, Ga Hyun, seorang komikus terkenal, sedang menandatangani buku fansnya. Ga Hyun memiliki nama pena yaitu Maru, dan komiknya yang berjudul Hidden Killer sangat laris di pasaran. Ji Hyung adalah salah satu fansnya. Dia lari sekuat tenaga namun gagal untuk mendapatkan tanda tangannya karena dia datang terlambat. Di kantor polisi, detektif Jang membandingkan foto asli Gyeong Nam dengan aslinya. Gyeong Nam melakukan operasi plastik hingga wajahnya tidak dikenali dan polisi sulit menangkapnya. Istrinya adalah perawat di klinik bedah plastik. Mereka tertangkap berkat rekaman kamera CCTV yang ada di klinik. Ji Hyung tiba di kantor. Dia memberitahu tidak berhasil mendapatkan tanda tangan Maru karena datang terlambat. Dalam perjalanan pulang, Ji Hyung dihampiri oleh pria bernama Myung Chol. Myung Chol baru saja bebas setelah dipenjara 7 tahun. Dia mengeluarkan pistol kemudian memberitahu dia mengidap tumor otak dan waktunya tersisa 3 bulan lagi. Jadi dia mau balas dendam padanya. Sebelumnya dia sudah membunuh jaksa yang mendakwanya dan hakim yang menjebloskannya ke penjara. Myung Chol menembak kaki Ji Hyung. Lalu mengatakan dia meninggalkan hadiah untuknya di rumah. Ji Hyung berusaha jalan ke rumahnya. Di rumahnya dia menemukan Sun Ho tewas mengenaskan. Myung Chol sengaja membunuh Sun Ho karena dia ingin balas dendam dengan membuat Ji Hyung menderita merasakan kehilangan Sun Ho seumur hidupnya. Beberapa minggu kemudian Ga Hyun berlatih jalan. Setelah selesai dia menunggu untuk dijemput. Ga Hyun melihat kekasihnya datang dengan teman dekatnya. Kekasihnya sekaligus manajernya bernama Woo Jin dan teman dekatnya bernama Ju Yong adalah asistennya. Mereka langsung menghampiri Ga Hyun yang kehujanan. Di rumahnya, Ga Hyun mengatakan tidak ingin menikah dengan Woo Jin, kemudian masuk ke kamarnya. Ju Yong berusaha untuk membujuknya agar mereka bisa kembali bersama. Ga Hyun mengambil keputusan berat ini karena dia sekarang lumpuh dan tidak ingin merepotkan mereka. Dia meminta mereka untuk berhenti bekerja padanya, kemudian menangis. Terlihat di meja selebaran yang dibuat Ga Hyun untuk mencari Maru yang hilang. Sementara itu, Ji Hyung masih merasakan kehilangan sepeninggal Sun Ho, ditemani Maru. Keesokan harinya, Ji Hyung menemani Maru jalan-jalan. Seorang wanita bernama Lee Sin memberitahu besok pagi pukul 11.34 akan terjadi kecelakaan kereta KTX 738. 2 orang akan mati dan 58 terluka. Keesokannya, Ji Hyung melihat berita mengenai kecelakaan kereta di televisi. Lee Sin menghubunginya lagi. Dia memberitahu bisa ke masa lalu. Dia tahu nomor keretanya karena sudah melihatnya di berita. Ji Hyung bertanya kenapa dia memberitahunya. Lee Sin mengatakan akan memberinya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kemudian memberikan alamatnya yang bernama Klinik Xian. Tiba di sana, Ji Hyung bertemu dengan Ga Hyun. Setelah mereka semua berkumpul, Lee Sin masuk ke ruangan. Lee Sin adalah seorang psikiater. Dia menjelaskan mereka bisa kembali ke masa lalu dan mengulang hidup mereka. Lee Sin menyebutnya riset.
저는 이것을 리셋이라고 부릅니다. Jika hari ini adalah 11 Januari 2020 pukul 10, maka mereka bisa kembali ke 11 Januari 2019 pukul 10. Lee Sin membuktikan bahwa dia tidak berbohong dengan menyebut nomor lotre yang akan keluar. Nomornya sesuai dengan yang dia sebutkan. Lee Sin meminta mereka untuk memikirkannya dahulu dan bertemu lagi di hari Sabtu. Di hari Sabtu, wanita yang sedang hamil tidak datang. 이제 출발하도록 하겠습니다. Kemudian mereka naik limosin warna putih, menyusuri jalan berbelok, terowongan, dan padang rumput, hingga akhirnya menuju ke jalan buntu. Ji-young terbangun, di hadapannya penjahat yang seharusnya dia tangkap. Rekannya datang tepat pada waktunya. Tiba di kantor, Ji-young langsung memeluk Sun-ho dengan erat. Sementara Ga-hyun bangun dan langsung lompat-lompat, kemudian memeluk Maru dan Ju-young sambil minta maaf. Semua orang yang melakukan riset kembali ke 1 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Sun-ho meeting dengan timnya mengenai kasus Gyeongnam. Ji-hyung masuk dengan Gyeongnam dan istrinya. Kemudian Ji-hyung memberikan rekaman kamera CCTV di klinik bedah plastik tempat istri Gyeongnam kerja. Mereka semua terkejut karena wajah asli Gyeongnam jauh berbeda setelah operasi plastik, dan lebih terkejut lagi karena Ji-hyung bisa menangkap mereka. Selanjutnya Ji-hyung datang ke rumah Myung-chol. Dia beralasan ingin tahu keadaannya setelah bebas. Kemudian mereka minum bersama. Myung-chol mengatakan dia sangat membencinya, jaksa yang mendakwanya dan hakim yang menjebloskannya ke penjara. Dia terus memikirkan bagaimana caranya balas dendam, namun sekarang kebenciannya hilang setelah minum. Setelah itu, Ji-hyung mengantar Myung-chol hingga naik taksi. Myung-chol tidak pulang ke rumahnya, dia datang ke rumah jaksa yang mendakwanya. Di depan rumahnya, Myung-chol merusak mobilnya hingga alarm mobilnya bunyi. Saat pria itu keluar, dia langsung menikamnya dan Ji-hyung keluar. Ternyata supir taksi adalah Sun-woo, rekan Ji-hyung. Di dalam rumah jaksa, Ji-hyung memakaikan rompi pelindung. Sun-woo dan polisi yang lainnya datang. Myung-chol ditangkap atas percobaan pembunuhan. Pagi harinya, Ga-hyun jalan di taman dengan Maru. Maru tiba-tiba lari dan langsung menghampiri Ji-hyung. Ji-hyung terkejut bertemu dengan Ga-hyun. Kemudian bertanya apakah dia kehilangan Maru sebelum riset, dan Ga-hyun membenarkan. Ji-hyung memberitahu dia merawat Maru karena tidak bisa menemukan pemiliknya. Ga-hyun mengatakan dia berada di rumah sakit karena kecelakaan, jadi tidak bisa mencari Maru. Ga-hyun bertanya bagaimana dia bisa tahu namanya Maru. Ji-hyung mengatakan menamai anjingnya sama dengan nama komikus favoritnya. Ga-hyun tersenyum. Dia memberitahu dirinya adalah Maru, penulis Hidden Killer. Setelah itu, Ji-hyung memberikan kalung untuk Maru. Sebagai gantinya, dia minta tanda tangan Ga-hyun. Namun Ga-hyun beralasan dia tidak memberikan tanda tangan di luar acara jumpa fans. Tiba di rumahnya, Ga-hyun melihat Woo-jin dan Ju-young sedang bercumbu. 뭐야, 두 사람? Sebelumnya, Ga-hyun tidak tahu hubungan mereka karena dia pergi ke klinik hewan untuk vaksinasi Maru. Kali ini dia tidak datang ke klinik karena bertemu dengan Ji-hyung. Takdir mereka berubah setelah melakukan riset. Setelah Ga-hyun menenangkan diri, Ju-young minta maaf, tapi Ga-hyun tidak bisa menerimanya karena Ju-young menghancurkan pertemanan mereka selama 10 tahun. Dulu, Ga-hyun berpikir dirinya bersikap jahat pada mereka. Ga-hyun memberhentikan mereka dan mengatakan mulai hari ini Ju-young bukan temannya. Sepanjang malam Ga-hyun menangis. Keesokan harinya mereka berkumpul di klinik Xian untuk pertama kalinya setelah riset. Mereka semua terkejut melihat Ga-hyun tidak memakai kursi roda. Ada satu orang yang tidak hadir, dia adalah kurir bernama Yong-gil. Lee Sin memberitahu Yong-gil sudah meninggal. Saat melakukan riset, mereka semua sempat pingsan. Yong-gil sedang mengemudi pada saat itu dan dia tewas di tempat. Lee Sin merasa bertanggung jawab atas kematiannya karena dia yang menyarankannya untuk mengikuti riset ini. Jadi, jika mereka menghadapi masalah mengenai riset ini atau butuh bantuan,
mereka bisa datang menemuinya. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka. Gahyeon buru-buru keluar mengejar Lee Sin. Sementara di dalam, mereka semua tidak menduga akibat dari melakukan riset, mereka bisa berada dalam bahaya. Di dalam ruangan Lee Sin, Gahyeon memberitahu apa yang terjadi padanya dan mengatakan tidak bisa melupakan perasaan dihianati. Lee Sin meyakinkan Gahyeon bahwa dia adalah wanita yang kuat dan memintanya untuk fokus pada kesempatan yang diberikan padanya. Bagaimana dia akan menggunakan waktunya dan menjalani hidupnya. Di sebuah kafe, yang lainnya berkumpul. Pemilik kafenya adalah Nosup. Satu persatu mereka menceritakan pengalaman mereka setelah melakukan riset. Jaeyoung memberitahu dia punya firasat meninggalnya Gilyong bukan kebetulan. Keluar dari kafe, Jihyong menunjukkan ID-nya dan minta Jaeyoung memberikan ponselnya. Dalam ponselnya ditemukan foto mereka saat di kafe. Jihyong mengatakan dia bisa dituntut mengambil foto mereka tanpa izin. Jaeyoung menjelaskan dia hanya ingin tahu apa aturan sebenarnya dalam riset ini. Menurutnya kematian Gilyong hanya cuplikan dan permainan sesungguhnya dimulai sekarang. Dia menduga korban selanjutnya adalah seorang wanita, mungkin wanita di kursi roda, yaitu Gahyeon. Keesokan harinya, Woo Jin menaruh di depan pintu makaron dan surat untuk Gahyeon. Saat Gahyeon membuka pintunya, Maru lari keluar dan Gahyeon mengejarnya. Namun dia kehilangan jejaknya. Gahyeon kembali ke rumah dan menghubungi Jihyong. Jihyong membantu Gahyeon mencari Maru di taman. Tiba di jalan di mana Gahyeon mengalami kecelakaan, dia berhenti lalu teringat kejadian malam itu. Jihyong menanyakan keadaannya yang terlihat ketakutan. Gahyeon memberitahu dia mengalami kecelakaan tabrak lari di jalan itu setahun yang lalu pada hari ini. Saat itu dia mengejar Maru yang lari. Hari ini dia ingin tinggal di rumah, namun Maru menghilang. Dia rasa beberapa hal memang ditakdirkan untuk terjadi. Jihyong membenarkan banyak hal yang akhirnya terjadi, tapi mungkin mereka bisa menghentikannya. Jihyong memberitahu bahwa dia adalah polisi. Ada penjahat yang mencoba melakukan kejahatan yang sama di hari yang sama dan dia berhasil menangkapnya. Jadi, dia bisa menghentikan apa yang terjadi dengan melakukan tindakan pencegahan. Tiba-tiba seseorang menghubungi Gahyeon. Kebetulan sekali Maru ditemukan oleh Yeonsu. Di kalung Maru ada nama dan nomor ponselnya. Seorang pria masuk, dia adalah tunangan Yeonsu bernama Daesung. Daesung mengajak Yeonsu pergi. Di luar, Jihyong dan Gahyeon melihat mereka pergi. Lalu, Gahyeon memberitahu rumahnya pada Jihyong. Pada malam harinya, Juyong menghubungi. Dia memberitahu sedang berada di Taman Sodam menuju ke rumahnya. Gahyeon melarangnya datang, jadi Juyong mengajaknya bertemu di taman. Gahyeon yang masih sangat marah padanya mengatakan dia ingin Juyong menghilang dari dunia ini dan tiba-tiba terdengar suara mobil ngerem mendadak. Gahyeon memanggilnya tapi Juyong tidak menjawabnya. Dia lari menuju ke Taman Sodam dan menemukan Juyong yang terluka. Setelah mengantar Juyong ke rumah sakit, Gahyeon pergi menemui Lee Sin. Dia memberitahu temannya mengalami kecelakaan yang sama dengannya pada waktu dan tempat yang sama. Lee Sin yakin dia terluka bukan karena menggantikan Gahyeon. Jika kecelakaan itu terjadi di waktu dan tempat yang sama, kemungkinan pelakunya sama. Lee Sin menghipnotisnya untuk melihat kenangan saat dia kecelakaan 1 tahun yang lalu. Malam itu dia mengejar Maru, lalu tertabrak. Dia melihat seorang pria mendekat, kemudian pergi. Gahyeon terbangun setelah melihat huruf di mobilnya. Dia memberitahu Jihyong tunangan Yeonsu adalah pelaku tabrak lari itu. Huruf di mobilnya sama dengan mobil tunangan Yeonsu. Gahyeon minta bantuan Jihyong untuk menyelidikinya. Selanjutnya, Gahyeon menemui Yeonsu. Dia memberitahu tunangannya adalah pelaku tabrak lari. Mobilnya cerni putih dengan inisial nama mereka di belakangnya. Gahyeon menceritakan mengenai kecelakaan yang dia alami sebelum riset dan kecelakaan yang menimpa temannya. Yeonsu ingat Daesung membeli mobil baru sekitar waktu itu. Tidak lama setelah mereka menikah, Daesung bermimpi buruk setiap malam, seperti menyimpan rahasia. Mereka sering bertengkar dan pada akhirnya Daesung sering memukulnya.
Dia setuju melakukan riset karena ingin berpisah dengannya dan mereka baru saja putus. Yeon-soo minta waktu 1 hari untuk bicara dengan Dae-sung agar dia mau menyerahkan diri. Ga-hyun kembali ke rumah sakit. Ju-yong dinyatakan meninggal oleh dokter. Ga-hyun memberitahu Ji-hyung bahwa Ju-yong meninggal. Kemudian dia menangis hingga Ji-hyung datang. Ga-hyun mengatakan Ju-yong meninggal menggantikannya. Ji-hyung memberitahu rekan kerjanya meninggal gara-gara dirinya. Dia melakukan riset untuk menyelamatkannya. Dia berhasil melakukannya, namun sesekali dia teringat masa itu. Pelakunya yang seharusnya merasa menderita bukan mereka. Dia akan membantunya mencari pelakunya. Keesokannya, Ji-hyung memperlihatkan rekaman kamera CCTV mobil Dae-sang di dekat taman. Terlihat Yeon-soo juga ada di dalam mobil. Mustahil Yeon-soo tidak tahu. Ga-hyun sadar semua ucapan Yeon-soo bohong. Dia mencoba untuk mengingat kenangan saat dihipnotis. Dae-sang tidak masuk ke kursi pengemudi. Orang yang menabraknya adalah Yeon-soo, bukan Dae-sang. Selanjutnya mereka mencari bukti bahwa Yeon-soo dan Dae-sang adalah pelaku tabrak lari. Mereka mendatangi beberapa area pembuangan mobil karena berdasarkan pengakuan Yeon-soo, Dae-sang membeli mobil baru setelah kecelakaan itu. Di tempat terakhir, pemiliknya memberitahu rekaman kamera CCTV dan daftar transaksi di tanggal hari itu hilang. Di luar, Ga-hyun bertanya apakah mobilnya selalu terparkir di tempat ini. Pria itu membenarkan. Mereka melihat rekaman kamera dashboardnya dan menemukan Dae-sang datang untuk menghancurkan mobilnya. Selanjutnya, Ji-hyung datang ke klinik Dae-sang. Dae-sang adalah seorang dokter. Ji-hyung menunjukkan ID-nya, kemudian memperlihatkan foto rekaman kamera dashboard di tempat pembuangan mobil. Ji-hyung mengatakan dia kabur setelah menabrak orang. Jika korban mati, dia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dae-sang menanyakan buktinya. Ji-hyung mengatakan pegawai di tempat pembuangan mobil menghapus semua rekaman kamera CCTV dan daftar transaksi, kemudian berhenti bekerja. Dalam daftar panggilan ponsel Dae-sang, ditemukan dia menghubungi pegawai itu sebanyak 5 kali. Dia akan menangkap pegawai ini terlebih dahulu untuk dijadikan saksi kejahatannya. Sementara itu, Ga-hyun datang ke apartemen Yeon-soo. Tetangganya memberitahu dia pindah pagi ini. Ga-hyun masuk ke dalam dan memang benar apartemennya sudah kosong. Pada malam harinya, Ga-hyun datang ke rumah duka. Salah satu orang yang melakukan riset meninggal. Pria itu bernama Kyung-man yang bekerja sebagai security. Ji-hyung memberitahu penyebab kematiannya karena serangan jantung. Jung-sok bertanya bagaimana dia bisa tahu. Jae-yong memberitahu dia adalah detektif, membuat yang lainnya terkejut. Di hari terakhirnya bekerja, Kyung-man membeli lotre kemudian minum dengan temannya. Dalam perjalanan pulang, dia merasakan sakit di dadanya. Istrinya menemukannya pingsan di dekat rumahnya. Jae-yong mengatakan sekarang dia tahu peraturannya. Bukan hanya mereka berdua yang akan mati. Ini seperti permainan bertahan hidup. Pada hari pertama mereka bertemu di klinik Zian. Orang yang pertama berdiri adalah si kurir Gilyong. Mereka semua membenarkan. Saat mereka bertemu lagi setelah riset, yang berdiri terlebih dahulu adalah si security Kyung-man. Jadi menurut Jae-yong, urutan orang yang terbunuh berdasarkan urutan orang yang berdiri terlebih dahulu. Namun mereka semua tidak percaya. Setelah dari rumah duka, Yeon-soo mengajak Ga-hyun bertemu di Taman Sodam. Yeon-soo menceritakan kejadian malam itu. Dia minum dengan temannya setelah putus dengan Dae-sang. Temannya menghubungi Dae-sang untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan pulang, Dae-sang menabrak Ju-yong. Saat dirinya bangun, kecelakaan itu sudah terjadi. Dia meriset hidupnya karena kecelakaan itu, tapi itu tetap terjadi. Yeon-soo mengaku Dae-sang mengancamnya akan membunuhnya jika melapor. Ga-hyun tidak peduli, dia berusaha membawanya ke kantor polisi. Namun Yeon-soo tidak mau karena bukan dia yang menabrak Ju-yong dan tidak ada buktinya. Sesi hipnotisnya dengan Lee Sin tidak bisa dijadikan bukti. Yeon-soo mengatakan jangan terlalu mempercayai wanita itu. Dia sengaja menyatukan mereka. Pada pagi harinya, seorang pria menemukan tubuh Yeon-soo di taman. Ji-hyung datang ke TKP. Sun-woo melaporkan KTP dan ponsel korban tidak ditemukan. Ji-hyung melihat jasadnya, dia adalah Yeon-soo.
Saat melihat rekaman CCTV, dia tahu itu adalah Gahyeon dan memberitahu yang lainnya. Di kafe, Gahyeon menceritakan sebelum riset dirinya adalah korban kecelakaan tabrak lari dan pengemudinya adalah Yeonsu. Tiba-tiba Ji-hyung masuk dan langsung menunjukkan foto rekaman saat Gahyeon dan Yeonsu di taman. Gahyeon membenarkan dia bertemu Yeonsu semalam. Ji-hyung memberitahu Yeonsu sudah meninggal, kemudian memintanya ikut ke kantor polisi untuk diinterogasi. 진짜 죽었어요? Di luar, Ji-hyung bertanya apakah dia membunuhnya. Gahyeon menjawab bukan. Dia membutuhkan kesaksian Yeonsu untuk menangkap Daesang. Jadi untuk apa dia membunuhnya? Di kantor polisi, detektif Jang bertanya apakah dia peramal. Bagaimana dia bisa langsung mengenalinya lewat rekaman CCTV. Ji-hyung memberitahu dia adalah penulis Hidden Killer. Sunho menunjukkan rekaman CCTV-nya. Dia bertanya kenapa mereka bertengkar. Gahyeon minta hak untuk diam. Dia tidak akan menjawab pertanyaan pribadi. Sunho bertanya setelah bertemu Yeonsu dia kemana. Gahyeon memberitahu dia duduk di taman. Sementara itu, Sunwoo memberitahu para reporter merilis berita mengenai komikus terkenal sedang dalam penyelidikan polisi. Di kolom komentar, mereka bisa menebak bahwa komikus itu adalah penulis Hidden Killer dari inisial yang disebutkan polisi. Setelah itu, Sunwoo memberitahu tunangan Yeonsu akan datang untuk diinterogasi sebagai saksi. Di ruang interogasi, Sunho memperlihatkan foto Yeonsu yang terluka. Gahyeon mengatakan dia tidak melakukannya, kemudian memberitahu hubungan Yeonsu dengan Daesang tunangannya tidak baik. Bahkan Daesang mengancam akan membunuh Yeonsu dan Daesang membunuh temannya dalam kecelakaan tabrak lari. Selanjutnya, Ji-hyung menginterogasi Daesang. Daesang mengatakan bukan dia pelakunya karena mereka akan menikah bulan depan. Ji-hyung mengatakan bahwa dia sudah tahu Yeonsu ingin membatalkan pernikahannya. Dia bertanya keberadaan Daesang antara pukul 11 hingga pukul 1 tadi malam. Dalam daftar panggilan teleponnya, dia menelpon Yeonsu pukul 11 malam di dekat taman. Daesang mengatakan dia menelponnya untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa datang karena ada urusan. Ji-hyung bertanya apakah dia bertemu dengan pegawai tempat pembuangan mobil, karena dalam daftar panggilan teleponnya ditemukan dia menghubungi pegawai tempat pembuangan mobil malam itu. Daesang membenarkan karena pria itu mengancam akan menyerahkan rekaman kamera CCTV pada polisi. Kali ini Daesang tidak bisa mengelak bahwa dia adalah pelaku kecelakaan tabrak lari di Taman Sodam. Ji-hyung mengatakan dia adalah tersangka utama kecelakaan tabrak lari yang menewaskan Ju-yong, bukan saksi pembunuhan kematian Yeonsu. Daesang dibawa keluar dari ruangan interogasi dengan tangan diborgol. Selanjutnya, ada dua pelajar yang mengaku melihat komikus Hidden Killer di bangku taman. Mereka adalah fans Maru. Mereka melihat berita bahwa Maru sedang diinterogasi di kantor polisi. Karena itu mereka datang untuk menunjukkan bukti bahwa malam itu mereka melihatnya, lalu memotonya dan selfie, kemudian mempostingnya di media sosial mereka. Setelah melihat jam postingan remaja itu, mereka mengecek ulang jam kematian Yeonsu, kemudian mengecek hasil otopsinya. Penyebab kematiannya karena pendarahan hebat di kepalanya. Badan forensik menyimpulkan Yeonsu tergelincir dan jatuh, jadi Gahyeon terbukti tidak bersalah. Setelah Gahyeon bebas, Ji-hyung memberitahu dia telah menangkap Daesang. Gahyeon merasa lega mendengarnya, kemudian dia mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Jung-sok menemui Ji-hyung. Dari atas, Sunho mengawasinya. Jung-sok menunjukkan foto yang diberikan Jae-yong. Menurutnya, urutan orang yang terbunuh berdasarkan urutan posisi duduknya. Giliran selanjutnya adalah pria bernama Jung-tae, pria dengan banyak catatan kriminal, mulai dari penipuan, penyerangan, dan judi. Jung-sok minta bantuan Ji-hyung untuk memeriksa keberadaan Jung-tae. Di kantor, Sak-kyung memperlihatkan foto alibi Daesang. Saat Yeonsu meninggal, dia bertemu dengan pria ini di hotel. Ji-hyung melihat pria di foto adalah Jung-tae. Sementara itu, Gahyeon bertemu dengan asisten barunya di depan rumah, bernama Sung-min. Sung-min dikirim oleh perusahaan penerbitan untuk membantu Gahyeon.
Dia membawakan makaron kesukaannya dan hadiah dari para fansnya. Gahyeon memberitahu dia harus segera pergi, kemudian memintanya untuk menaruh makaron dan semua hadiahnya di depan pintu. Pada malam harinya, Ji-hyung menunjukkan foto Jung-tae dan Dae-sang. Jung-tae adalah pegawai yang bekerja di tempat pembuangan mobil. Ketika bertanya pada Lee Sin mengenai nomor kontak Jung-tae, dia menjawab tidak tahu. Namun anehnya, dia tahu bahwa dirinya adalah polisi. Lee Sin juga tahu mengenai urutan kematian yang dibicarakan Jae-yong. Selanjutnya, Ji-hyung memberikan daftar panggilan telepon Jung-tae dan meminta Gahyeon menjadi partnernya untuk menemukan Jung-tae. 파트너 해줄래요? 네? Keesokan harinya, Gahyeon memberitahu sudah menandai lokasi keberadaan Jung-tae berdasarkan panggilan teleponnya. Ji-hyung mengatakan area dengan tanda paling banyak kemungkinan adalah tempat tinggal Jung-tae. Mereka berdua pergi ke tempat itu dan bertanya pada orang-orang di sekitar. Seorang wanita memberitahu dia tinggal di rumah dengan nomor 41. Di depan rumah, Ji-hyung memanggil Jung-tae. Terdengar suara langkah orang lari. Ji-hyung mengejarnya sementara Gahyeon masuk ke dalam rumahnya. Dia menemukan foto mereka di lantai dan di meja. Tiba-tiba ponselnya berdering. Saat diangkat, terdengar suara Lee Sin yang mengatakan bereskan. Lee Sin mematikan ponselnya saat mendengar suara Gahyeon. Sementara Ji-hyung kehilangan jejak pria itu. Kembali ke rumah Jung-tae, Gahyeon memberitahu mereka juga mencari Jung-tae. Ji-hyung bertanya kenapa dia mencarinya dan siapa bosnya. Namun pria itu menjawab tidak tahu. Mereka hanya disuruh untuk mencari dan menemukannya. Setelah itu, Gahyeon menunjukkan foto yang dia temukan dan memberitahu tadi Lee Sin menghubungi Jung-tae. Sekarang mereka tahu selama ini Lee Sin berhubungan dengan Jung-tae. Keesokan harinya, Gahyeon datang ke klinik Xian. Song Ji-hyun memberitahu bahwa Lee Sin sedang pergi ke luar negeri. Gahyeon tidak percaya. Dia memaksa masuk dan memeriksa ruangannya. Di rumahnya, Gahyeon memeriksa foto-foto yang ditemukan di rumah Jung-tae. Dia menghubungi Ji-hyung, memintanya untuk memeriksa foto Jung-sok. Ji-hyung menunjukkan fotonya pada Jung-sok. Di foto terlihat tanggal acara 4 November tahun 2018. Berarti fotonya diambil lebih lama dari sebelum mereka melakukan riset. Apakah mereka sudah saling mengenal sebelum riset? Jung-sok menjelaskan saham yang dia miliki tiba-tiba jatuh, jadi dia mencuri uang perusahaan. Dia datang ke tempat judi untuk menghasilkan uang. Terlihat Jung-tae mengawasinya. Suatu hari Jung-tae menemuinya. Dia mengancam akan melaporkan ke perusahaannya tentang perjudian yang dirinya lakukan. Jung-sok tidak punya pilihan selain memberinya uang. Sejak saat itu, setiap kali kehabisan uang, dia mendatanginya. Setelah Ji-hyung pergi, Jung-sok menemui Jung-tae untuk memberikan uang yang dia minta. Pada malam harinya, Ji-hyung datang ke rumah Jung-tae. Saat mereka sedang bicara, tiba-tiba seseorang melempar batu. Jung-tae keluar untuk mengejar pelakunya. Ji-hyung pamit setelah Jung-tae kembali. Di mobil, Gahyeon sedang menunggunya. Orang yang melempar batu adalah Gahyeon. Saat Jung-tae keluar, Ji-hyung memasang penyadap di ponselnya. Keesokan harinya, Gahyeon datang ke rumah Kyungman. Dia mengaku Kyungman adalah security di apartemennya. Gahyeon bertanya apakah dia tahu Kyungman membeli tiket lotre. Sebelum melakukan riset, Kyungman pernah bilang bahwa dia ingin membeli tiket lotre. Istrinya menjawab suaminya tidak mau membuang uang sepeser pun untuk membeli tiket lotre, jadi dia belum pernah membeli lotre. Istrinya tidak percaya Kyungman meninggal setelah minum, padahal suaminya sudah berhenti merokok dan minum setahun yang lalu. Di depan rumahnya, Gahyeon melihat buket bunga. Pada malam harinya, Gahyeon memberitahu sudah memastikan bahwa Kyungman membeli lotre, namun istrinya tidak tahu mengenai tiket lotre itu. Lalu Gahyeon memperlihatkan foto buket bunga yang tiba 2 hari sebelum kematian Kyungman dan istrinya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Gahyeon juga melihat buket bunga ini di apartemen Yeonsu. Bagaimana jika sebelum membunuh seseorang, pelakunya mengirimkan buket bunga?
Ji-hyung tidak setuju dengan pendapat Ga-hyun karena Kyung-man meninggal disebabkan serangan jantung, sedangkan Yeon-su karena tergelincir. Keesokan harinya mereka minum bersama untuk merayakan pengunduran diri Jung-sok dari kantornya. Dia akan pindah ke Kanada mengikuti istri dan putrinya. Selanjutnya Jung-sok memperlihatkan kotak musik yang gambarnya dibuat oleh putrinya. Jung-sok memberitahu kotak musik itu adalah hadiah ulang tahun dari putrinya. Dia selalu membawanya kemanapun sebagai jimat. Di depan kafe, Jung-sok berjanji akan mentraktir mereka hari Sabtu sebelum berangkat ke Kanada. Di rumahnya, Ga-hyun mendengar Jung-tae sedang bicara, kemudian merekamnya. Ji-hyung datang ke rumahnya. Mereka mendengar rekaman percakapan Jung-tae dengan Jung-sok. Jung-tae menunjukkan foto Jung-sok yang sedang selingkuh. Dia mengancam akan mengirimkan fotonya ke istrinya yang sedang berada di Kanada. Jung-sok memanggil preman bayarannya, kemudian dia memukulinya. Jung-tae mengatakan akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jung-sok memukulinya lagi, tapi Jung-tae berhasil melepaskan pegangannya, kemudian kabur. Ji-hyung sekarang tahu yang mempekerjakan preman itu adalah Jung-sok. Dia berpura-pura menjadi korban dan diam-diam mengejar Jung-tae. Pada hari Sabtu, Jung-sok tidak datang ke kafe. Ga-hyun memperlihatkan foto-foto yang diambil Jung-tae. Mereka semua jadi tahu Jung-tae mengikuti mereka. Jae-yong mengatakan tidak ada foto Lee Sin. Ada sesuatu di antara mereka berdua. Ga-hyun membenarkan apa yang diucapkan Jae-yong. Saat ini, Lee Sin sedang ada di luar negeri, jadi mereka tidak bisa menanyakannya langsung. Ji-hyung kemudian memberitahu mengenai hubungan Jung-tae dengan Jung-sok dan memutar rekaman percakapan mereka. Wow. Tiba-tiba Sun-woo menghubungi, meminta Ji-hyung datang ke TKP. Setelah dari kafe, Ga-hyun datang ke apartemen Jung-sok dan melihat buket bunga di depan pintu, kemudian memberitahu Ji-hyung. Ji-hyung sedang berada di TKP Jung-sok. Dia memberitahu kematian Jung-sok pada Ga-hyun. Sun-ho bertanya apakah dia mengenalnya. Ji-hyung memberitahu dia adalah pegawai perusahaan saham yang pernah datang menemuinya di kantor. Sun-woo memperlihatkan pesan terakhir Jung-sok. Dia mengucapkan terima kasih dan minta maaf untuk istrinya dan putrinya. Di kantor, Sak-hyung memberitahu istri Jung-sok sudah lama minta cerai. Sementara Sun-woo melaporkan dana nasabah yang dikelola Jung-sok banyak masalah. Jadi para investornya pada marah. Perusahaannya meyakini dia berhenti setelah menyadari detail kerugian yang dialami para investornya. Sun-ho mengatakan ditemukan briket arang di mobilnya dan tidak ditemukan jejak orang lain di mobilnya. Mereka semua menduga Jung-sok mengakhiri hidupnya, namun Ji-hyung tidak setuju dengan pendapat mereka. Selesai meeting, Ji-hyung memberitahu menyadap ponsel Jung-tae, kemudian memutar rekaman pembicaraan Jung-tae dengan Jung-sok. Dia yakin Jung-sok bukan mengakhiri hidupnya. Sun-ho mengatakan rekaman ini tidak membuktikan bahwa Jung-sok tidak mengakhiri hidupnya. Di kafe, Ga-hyun memberitahu mengenai buket bunga itu pada mereka. 3 orang yang sudah meninggal mendapatkan buket bunga yang sama. Ga-hyun memberitahu hal aneh lainnya, yaitu tiket lotre yang dibeli Kyung-man menghilang. Ji-hyung mengatakan ponsel Yeon-su tidak ditemukan di TKP. Padahal pada waktu perkiraan kematiannya ada riwayat dia memakai telepon. Serin bertanya bagaimana dengan kotak musik milik Jung-sok. Terlihat seseorang sedang memutar kotak musiknya. Ponsel Yeon-su dan tiket lotre Kyung-man juga ada di sana. Tiba di rumah, Ga-hyun mendengar Jung-tae menghidupkan mobilnya. Dia langsung pergi mengikuti GPS penyadap yang ada di ponsel Jung-tae. Jung-tae datang ke tempat judi. Tidak lama kemudian dia pergi dan Ga-hyun menghadangnya. Ga-hyun bertanya apakah dia membunuh Jung-sok. Jung-tae tampak terkejut. Ga-hyun mengatakan dia sudah tahu bahwa Jung-tae memihak Lee Sin dan memata-matai mereka. Tiba-tiba polisi datang menangkap Jung-tae. Ga-hyun memberitahu Ji-hyung dan melapor pada polisi saat tiba di tempat itu. Di kantor polisi, Ji-hyung menanyakan keadaannya dan bertanya kenapa dia datang ke tempat berbahaya itu sendirian. Dia sangat mengkhawatirkan Ga-hyun. Ga-hyun memberitahu sepertinya Jung-tae tidak tahu mengenai kematian Jung-sok.
Ji-hyung mengatakan dia belum pernah melihat penjahat mengakui kejahatan mereka. Saat akan menemui Jung-tae, ternyata dia telah dibebaskan dengan jaminan. Jung-tae dibebaskan oleh Song Ji-hyun atas perintah Lee Sin. Keesokan harinya mereka semua mendapatkan pesan dari Lee Sin yang meminta mereka untuk datang ke klinik Xian. Di klinik Xian, Lee Sin mengaku dia yang memerintahkan Jung-tae untuk memata-matai mereka. Dia memberitahu telah melakukan riset berkali-kali, namun ini adalah kali pertamanya dia melakukan riset bersama orang lain. Dia merasa khawatir setelah Yonggil meninggal. Jika tidak melakukan riset, Yonggil pasti masih hidup. Jadi dia ingin tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang telah melakukan riset. Ga-hyun mengatakan minta bantuan pada mantan narapidana untuk memata-matai mereka adalah keputusan yang tidak bijaksana. Serin ketakutan, dia menyangka Jung-tae adalah seorang pembunuh. Jung-tae tidak terima dibilang pembunuh. Ji-hyung menghalanginya menyerang Serin, sementara Serin lari. Dia masuk kembali karena melihat buket bunga. Pesannya berisi, 이번엔 당신입니다. Ji-hyung bertanya apa artinya ini. Lee Sin tidak tahu apa maksudnya. Ga-hyun menjelaskan Kyungman, Yeonsu, dan Junsok menerima bunga tepat sebelum mereka mati. Jae-yong mengatakan mereka harus mencari tahu siapa yang mengirim buket bunganya karena beberapa hari lagi salah satu dari mereka akan mati. Lee Sin yakin kartunya ditujukan kepadanya karena ini adalah rumah dan tempat kerjanya. Serin mengatakan dia yang akan mati karena dia yang pertama kali melihat buket bunganya, kemudian pingsan karena ketakutan. Ga-hyun membawa Serin ke rumah sakit, sementara Ji-hyung diberitahu Lee Sin nama kurir yang mengirim paketnya. Lee Sin minta Ji-hyung menyelidikinya. Dia ingin tahu siapa yang mengerjai mereka seperti ini. Ji-hyung datang menemui kurir yang mengirim buket bunganya. Dia tidak tahu siapa pengirimnya. Dia mengambil buket bunganya di tempat si pengirim minta. Ji-hyung menghubungi nomor ponselnya, namun nomornya tidak terdaftar. Sementara Ga-hyun datang ke toko bunga, mencari tahu siapa yang menjual buket bunga seperti itu. Di kantornya, Ji-hyung mencari informasi mengenai kartu yang ada di buket bunga, kemudian datang ke salah satu toko. Lokasi tokonya dekat dengan kafe milik Nosup. Ji-hyung melihat Nosup keluar dari toko bunga itu. Ji-hyung melihat desain kartunya sama, kemudian menunjukkan foto buket bunganya. Pria itu menunjukkan rekaman CCTV di tokonya. Ji-hyung melihat pria yang memesan buket bunga itu membawa headphone sama seperti yang dipakai oleh Jae-yong. Sementara itu, Ga-hyun datang ke rumah sakit setelah ditelepon oleh Serin. Serin tidak mau di rumah sakit sendirian. Sejak kecil dia sering tinggal di rumah sakit. Kemudian dia menceritakan mengenai kakaknya yang meninggal karena kecelakaan. Kakaknya berusaha menyelamatkannya dalam kecelakaan, tapi kakaknya malah tertabrak mobil. Sejak saat itu, orang tuanya tidak peduli padanya dan menyalahkannya. Dia bisa memakluminya karena kakaknya sangat cantik, baik, dan pintar. Kemudian Serin bertanya jika dirinya mati, apakah ayah dan ibunya akan sedih. Ga-hyun mengatakan itu tidak akan terjadi, lalu memeluknya. Selanjutnya, Ji-hyung datang ke rumah Jae-yong. Kebetulan Jae-yong baru saja tiba. Ji-hyung bertanya kenapa dia mengirim buket bunga. Jae-yong menjelaskan dia melakukannya untuk memancing pelaku aslinya. Jae-yong pikir orang yang mengirimi mereka buket bunga adalah Ga-hyun karena hanya dia yang melihat buket bunga itu, dan dia tampak tidak terkejut saat melihat buket bunga itu di klinik Xian. Ji-hyung menyuruhnya berhenti untuk membuat orang bingung. Di rumah Ga-hyun, dia memberitahu pesan di buket bunga yang terakhir berbeda dengan yang lainnya. Dia sudah memeriksa isi pesan di kartu yang lain. Ji-hyung memberitahu buket bunga di klinik Xian dikirim oleh Jae-yong karena dia mencurigainya. Di tempat yang lain, Jae-yong memberikan uang pada Jung-tae. Dia menyuruhnya untuk mencari seseorang. Sementara itu, Ga-hyun menulis di webtoonnya kutipan isi pesan di kartu. Dia minta fansnya untuk menebak kalimat kutipan itu dari mana. Jika mereka berhasil menebaknya, akan mendapatkan komik dengan tanda tangannya. Keesokan harinya, Ji-hyung memeriksa rekaman kamera CCTV di apartemen Jung-sok. Dia melihat orang yang mengirimkan buket bunganya. Pria itu bernama Hyun-woo.
Ternyata Hyunwoo adalah suami dari Sohain, wanita hamil yang datang ke klinik Zian tapi tidak ikut melakukan riset. Di bis, Gahyun membaca komentar dari para penggemarnya. Salah satunya memberitahu bahwa kutipan itu dari buku Kepingan Takdir. Gahyun langsung mencarinya di perpustakaan. Dia menemukan kalimat yang sama dengan yang ada di kartu. Pada malam harinya, Gahyun memberitahu mengenai buku Kepingan Takdir pada Ji-hyung. Gahyun yakin buket bunga itu mengisyaratkan sesuatu. Keesokan harinya mereka menemui Sohain. Ji-hyung menunjukkan ID-nya kemudian bertanya apakah dia yang membuat buket bunganya. Sohain menjawab iya. Gahyun memberitahu teman-temannya menerima buket bunga ini, namun informasi pengirimnya tidak jelas. Jadi mereka mencari tahu siapa pengirimnya. Sohain memberitahu orang yang memesan buket bunganya adalah siswi SMA. Dalam perjalanan pulang, Sohain menghubungi Lee Sin. Lee Sin memintanya untuk dilanjutkan. Setelah itu, Lee Sin ke kamar putrinya. Dia menemukan putrinya bersembunyi di dalam lemari. Putrinya bernama Leong. 기차가 그렇게 좋아? Leong mengatakan bahwa dia ingin naik kereta sungguhan. Selanjutnya, Sohain memberitahu siswi SMA itu memesan buket bunga lagi, namun dia belum tahu akan dikirim kemana. Siswi itu memakai seragam SMA Dayong dengan tanda pengenal Arem. Ji-hyung menemui Arem. Arem memberitahu menemukan pekerjaan paruh waktu untuk memesan bunga dan mengantar kartu di internet. Kartunya dia ambil dari sebuah loker di stasiun. Ji-hyung memeriksa rekaman kamera CCTV di stasiun. Yang menaruh kartu itu di loker adalah seorang warga negara asing. Setelah mendapatkan informasi mengenai WNA itu, Ji-hyung datang menemuinya di rumah sakit Sejin. Ji-hyung bertanya mengenai kartu yang dia taruh di loker stasiun. Pria itu memberitahu seorang dokter menyuruhnya untuk menaruh kartu itu, kemudian menunjuk dokter yang dia maksud. Ji-hyung mengejarnya dan mengikutinya hingga mobilnya masuk ke dalam klinik Zian. Di depan klinik Zian, Sohain memberitahu alamat pengiriman buket bunganya adalah ke toko bunganya. Ji-hyung langsung menuju ke tokonya. Dalam perjalanan, dia menghubungi Gahyun. Mereka lari ke toko Sohain. Tiba-tiba terjadi ledakan. Ji-hyung diberitahu ada kebocoran gas dari pemanas. Korban tampaknya pingsan karena gas, lalu tidak bisa bernafas dan mati. Namun mereka masih harus menunggu hasil otopsi untuk memastikan. Gahyun bertanya kenapa Sohain menjadi target, padahal dia tidak melakukan riset. Mereka menemui Lee Sin. Gahyun memberitahu Sohain wanita hamil yang tidak melakukan riset baru saja mati setelah mendapatkan kartu dengan buket bunga. Ji-hyung memperlihatkan bukti rekaman kamera CCTV. Orang yang mengirim bunga itu adalah Song Ji-hyun. Song Ji-hyun menyuruh pria itu menaruh kartu di loker. Arem mengambil kartunya, kemudian memberikannya pada Sohain. Dia mengikuti Song Ji-hyun hingga pintu gerbang klinik ini. Ji-hyung yakin Song Ji-hyun bertindak atas perintah Lee Sin. Gahyun mengatakan dia menulis pesan di kartu dari kutipan buku Kepingan Takdir. Lee Sin memberikan buku Kepingan Takdir yang diberikan Song Ji-hyun padanya. Song Ji-hyun tiba-tiba berhenti bekerja kemarin karena alasan pribadi. Tiba-tiba Leong masuk, membuat percakapan mereka terhenti. Selanjutnya, Ji-hyun berusaha mencari keberadaan Song Ji-hyun dengan memeriksa rekaman kamera CCTV di depan apartemennya dan datang ke rumah sakit Sejin. Informannya memberitahu posisi Song Ji-hyun berdasarkan keberadaan ponselnya. Mereka menemukannya di stasiun bis. Ji-hyun bertanya apakah Lee Sin yang menyuruhnya mengirim buket bunga. Song Ji-hyun menjawab dia hanya diperintahkan untuk mengirim kartu. Gahyun bertanya kenapa orang-orang mati setelah menerima kartu itu. Song Ji-hyun mengatakan dia tidak tahu kenapa mereka mati satu demi satu. Yang dia tahu Lee Sin mampu melakukan apapun, seolah-olah dia tahu masa depan. Jika mereka ingin hidup, jangan melawannya, kemudian dia pergi. Mereka pergi ke klinik Zian, namun klinik Zian tutup untuk sementara waktu. Keesokan harinya, mereka membahas ulang kasus orang yang sudah meninggal setelah melakukan riset. Gahyun menyadari
mereka datang ke pemakaman atau kematian semua orang yang meninggal kecuali si kurir Yonggil. Hanya Yonggil yang belum mereka periksa. Ji-hyung memeriksa di departemen lalu lintas. Apakah ada nama Yonggil di daftar kematian kecelakaan mobil tanggal 11 Januari? Polisi itu memeriksanya dan tidak ditemukan namanya. 없다고? Ji-hyung datang ke rumahnya. Pria itu memberitahu mereka kembar. Ji-hyung bertanya kenapa kematian Yonggil tidak terdaftar. Pria itu mengatakan saat akan melaporkan kematiannya, dia diminta untuk melunasi hutang Yonggil tanpa diangsur. Jadi dia memutuskan tidak mendaftarkan kematiannya karena tidak bisa membayar hutangnya. Selanjutnya Ji-hyung datang ke tempat kerja Yonggil. Dia bertemu dengan rekan kerjanya bernama Jin-ho. Jin-ho memberitahu Yonggil meninggal karena dirinya. Hari itu dia menggantikannya bekerja karena dirinya harus menghadiri resital putrinya. Di kafe, Ji-hyung memberitahu penyebab kematian So-ain karena pendingin pada kulkas bunganya panas berlebihan. Pemutus dayanya kendor, jadi otomatisnya rusak. Pada malam harinya, Seung-min menunggu Ga-hyun di depan apartemennya. Seung-min memberitahu kepala timnya marah dan menyalahkannya karena Ga-hyun memutuskan untuk rehat. Kepala timnya berpikir dia tidak menjaga Ga-hyun dengan baik. Sebagai manajer Ga-hyun, Seung-min mau tahu apa yang sebenarnya terjadi agar dia bisa membantunya. Ga-hyun mengatakan sudah mengirimkan beberapa cerita untuk diterbitkan. Kemudian mengatakan dia akan bicara langsung kepada kepala timnya. Ini bukan kesalahan dia, jadi Ga-hyun minta agar Seung-min jangan berkecil hati. Tiba-tiba Serin menghubunginya. Serin sedang merayakan kepindahannya ke apartemen barunya. Dia sengaja pindah ke apartemen ini agar bisa selalu dekat dengan pacarnya yang tinggal di sebelah bernama Yong-wung. Serin mengatakan Ga-hyun mirip dengan kakaknya yang cantik, baik dan pintar. Kemudian mereka bersulang. Keesokan harinya mereka semua mendapatkan kartu dari klinik Xian. Ga-hyun menemukan kutipannya. Ga-hyun menyadari halamannya menunjukkan tanggal kematian. Hari ini tanggal 27 Maret, salah satu dari mereka akan mati. Ga-hyun berusaha menelpon Serin, sedangkan Ji-hyung ke rumah Jung-tae untuk memeriksa keberadaannya. Di rumah Jung-tae, Ji-hyung menemukan bekas catatan Jung-tae yang tertulis nama Serin. Dalam perjalanan, Ji-hyung menghubungi Sun-ho. Serin menghubungi Ga-hyun. Dia memberitahu merasa diikuti. Ga-hyun menyuruhnya buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Serin melihat Jung-tae. Ji-hyung dan Sun-ho tiba di apartemen Serin. Mereka melihat Ga-hyun lewat. Ga-hyun masuk ke dalam apartemen Serin. Dia melihat Yong-wung pingsan dan memanggil Jung-tae. Jung-tae kabur, lalu Serin pingsan. Jung-tae bertemu Ji-hyung dan Sun-ho di lift, kemudian lari. Ji-hyung memeriksa Ga-hyun, sementara Sun-ho mengejar Jung-tae. Ga-hyun menyuruh Ji-hyung menangkap Jung-tae. Ji-hyung menghentikan mobil patroli, kemudian melihat GPS penyadap di ponsel Jung-tae. Ji-hyung melihat Sun-ho mengejar Jung-tae. Jung-tae bersembunyi di tempat konstruksi bangunan. Saat melihat Sun-ho, dia langsung menyerangnya. Mereka berkelahi hingga Sun-ho tidak sadarkan diri. Tepat saat itu, Ji-hyung menyerangnya dan polisi patroli datang. Di rumah sakit, Ga-hyun memegang tangan Serin dan mengelus kepalanya. Dia menganggap Serin seperti adiknya sendiri, sementara Sun-ho kakinya retak. Ji-hyung merasa lega Sun-ho selamat. Lalu dia menemui Ga-hyun. Ji-hyung memberitahu Jung-tae sudah ditangkap, sedangkan Ga-hyun memberitahu luka Serin tidak serius. Ji-hyung bertanya kenapa Ga-hyun keluar rumah. Dia takut kehilangan partner lagi. Kali ini yang dia maksud partner adalah Ga-hyun. Di ruang interogasi, Jung-tae tidak mengakui perbuatannya pada Serin, membuat Ji-hyung marah. Jung-tae menegaskan dia tidak melakukan kesalahan, kemudian mengatakan Serin menjebaknya. Sak-kyung masuk ke dalam dengan pengacara Jung-tae. Dia menyuruh Ji-hyung keluar. Di ruang perawatan, Serin menceritakan melihat Jung-tae, kemudian lari dan melihat pintu apartemennya sudah rusak. Jung-tae membawanya masuk, kemudian memukulinya. Kebetulan Yong-wung lewat. Dia masuk dan Jung-tae memukulnya hingga tidak sadarkan diri. Jika Ga-hyun tidak datang, dia pasti sudah mati kemarin. Ga-hyun bertanya apakah dia sudah memberitahu orang tuanya. Serin mengatakan
lebih baik orang tuanya tidak tahu. Jika mereka tahu, dia harus pindah ke rumah orang tuanya lagi. Setelah 1 bulan, Sung Ho kembali bekerja. Ji Hyung datang ke klinik Zian, namun Lee Sin belum kembali. 7 bulan kemudian, ditemukan jasad rekan kerja Yonggil bernama Jin Ho. Sun Woo melaporkan dia menghilang 7 bulan yang lalu. Beberapa hari setelah laporan, ditemukan mobilnya yang jatuh di Danau Wunjong. Setelah mobilnya jatuh, mungkin Jin Ho berusaha untuk keluar dan dia terbawa arus. Ji Hyung bertanya kapan laporan orang hilangnya diajukan. Sun Woo menjawab 27 Maret. Di rumah Gahyeon, Ji Hyung memberitahu Jin Ho rekan kerja Yonggil dilaporkan menghilang pada 27 Maret. Kemungkinan besar dia tewas di hari itu. Jika Yonggil masih hidup, berarti dia akan mati di tanggal 27 Maret. Setelah Yonggil meninggal, Jin Ho mengambil alih rute pengiriman Yonggil. Pada akhirnya, tanggal kematian di kartu itu benar. Selanjutnya, mereka berkumpul di kafe. Ji Hyung memberitahu Lee Sin sudah tahu tanggal kematian mereka. Gahyeon mengatakan Lee Sin sudah berulang kali melakukan riset. Dia pasti sudah mengamati mereka, jadi dia tahu nasib mereka. Lee Sin masuk, dia mengatakan bahwa benar mereka semua sudah mati. 여러분은 죽었던 사람들이에요. Jae-yong bertanya apa maksudnya mereka sudah mati. Lee Sin menjelaskan selama 5 riset pertama mereka semua selalu mati. Tapi di riset ke-6 dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Lalu mengundang mereka untuk melakukan riset yang ke-7. Nosub bertanya kapan Lee Sin menyelamatkan mereka. Lee Sin mengatakan sangat mudah untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya perlu menghindari tempat itu di hari kematian mereka. Lee Sin menabrak Yeonsu, jadi dia tidak bisa ke taman karena pakaiannya basah. Kemudian Lee Sin minta Soain untuk mengirimkan buket bunga. Jika takdir sudah diketahui, mudah untuk mengubahnya. Ji Hyung menyelamatkan rekan kerjanya yang sudah mati, dan Gahyeon bisa berjalan lagi. Mereka tidak membutuhkan kekuatan super. Lee Sin mengatakan dia melakukan eksperimen ini karena ingin tahu apakah takdir bisa diubah. Dia penasaran bagaimana jadinya jika dirinya menyelamatkan mereka yang ditakdirkan mati dan mengajak mereka untuk melakukan riset. Lee Sin bahkan memberi mereka petunjuk dengan mengirimkan bunga. Ji Hyung kesal, dia mempermainkan hidup mereka. Kemudian pengawal Lee Sin masuk. Sebelum pergi, Lee Sin mengatakan korban berikutnya akan mati mengenaskan. Dia masih berharap mereka bisa mengubah takdir mereka. Keesokan harinya, Ji Hyung diberitahu bahwa Jung Tae akan bebas bersyarat minggu depan. Pengacaranya sedang mengurus prosesnya. Di penjara, Jung Tae mengatakan menemukan Minho, pria yang sedang Jae-yong cari. Dia akan memberitahu mengenai Minho, tapi sebagai gantinya, Jae-yong harus membantunya. Di rumah Gahyeon, Serin mengatakan dia menemui Lee Sin, kemudian memeluknya. Gahyeon bertanya apakah dirinya yang akan mati berikutnya. Serin menjawab iya. Gahyeon menghubungi Lee Sin sambil pergi menuju ke klinik Zian. Di depan klinik Zian, dia memohon agar Lee Sin membuka pintunya. Namun Lee Sin memilih untuk membiarkannya dan mengawasinya melalui kamera CCTV. Gahyeon kembali ke rumahnya. Dia menangis di hadapan Maru. Keesokan harinya, Ji Hyung datang menemui Lee Sin. Ji Hyung bertanya apakah Jung Tae berkaitan dengan kematian orang berikutnya. Lee Sin tidak menjawabnya. Dia malah bilang seharusnya Ji Hyung berterima kasih kepadanya karena dia telah membayar kesalahan yang Ji Hyung buat. Kemudian dia pergi. Saat keluar, Ji Hyung berpapasan dengan Gahyeon. Di ruangan Lee Sin, Gahyeon bertanya apakah benar dirinya yang mati berikutnya. Lee Sin mengatakan dia tidak pernah bilang begitu. Di luar, Gahyeon memberitahu dia mendengar bahwa dirinya yang mati berikutnya, tapi ternyata itu bohong. Mereka datang ke rumah Serin. Seorang wanita bertanya apakah mereka mencari Serin. Wanita itu mengatakan bahwa dia adalah kakaknya Serin. Ibunya tidak bisa menghubunginya, jadi dia mampir untuk memeriksanya. Gahyeon bertanya apakah dia kakak kandung Serin. Wanita itu mengatakan Serin pasti bilang dirinya sudah mati.
Jika Sherin tidak ada di rumah, dia pasti ada di ruang klub kampusnya. Mereka berdua bingung karena Sherin mengaku bahwa dia gagal masuk universitas. Alasan dia melakukan riset untuk mengulang ujian universitas agar berhasil. Di ruang klub kampus, temannya memberitahu Sherin berbohong pada Yongwon bahwa dia sakit parah dan ketahuan. Dia menipu mereka semua. Yongwon masuk wajib militer agar terbebas dari Sherin karena Sherin terus menguntitnya kemana-mana. Menurut teman-temannya, Sherin sedang menjalani terapi karena menderita gangguan yang membuatnya suka berbohong dan pura-pura sakit. Dia menarik perhatian simpati orang dengan membohongi mereka. Di depan ruangan klub, Lee Sin mengirim rekaman CCTV saat Sherin datang menemuinya. 다음 차례가 누굴 것 같아요? Sementara itu, Sherin berada di bis dengan Yongwon. Lee Sin mengatakan dia harus keluar dari Seoul untuk sementara waktu agar selamat. Setelah aman, dia akan menghubungi Sherin. Di area peristirahatan jalan tol, Yongwon tidak kunjung kembali dari toilet. Sherin memeriksa aplikasi pelacak yang dia pasang di ponsel Yongwon. Dia menemukan ponselnya ditinggal di toilet. Selanjutnya, Sherin datang menemui Gahyeon. Dia memberitahu Yongwon menghilang dan dia menemukan ponselnya di toilet. Dia tidak bisa lapor polisi karena belum 24 jam. Sherin minta Gahyeon bicara pada detektif Ji agar dia mencari Yongwon. Gahyeon memberitahu dia bertemu dengan mendiang kakaknya yang tewas dalam kecelakaan mobil. Sherin mengatakan dia tidak peduli dengan pendapat Gahyeon tentang dirinya. Dia hanya ingin Yongwon ditemukan. Sherin melakukan riset agar bisa mendapatkan Yongwon. Gahyeon memberitahu Yongwon di kantor polisi. Yongwon melaporkan Sherin karena menguntitnya. Sherin mengancam akan mengakhiri hidupnya jika dia memutuskan hubungan mereka. Seharusnya dia lebih cepat menyadarinya saat Sherin pindah ke sebelah rumahnya, tapi dia malah memacari Sherin setelah insiden penyerangan itu. Kembali ke Gahyeon, dia memperlihatkan rekaman CCTV yang diberikan Lee Sin. Lee Sin mengatakan bahwa Sherin yang mati berikutnya. 너야. Dia tertawa melihat Sherin ketakutan, kemudian mengatakan jika orang lain ketakutan akan menjadi hiburan seru untuknya. Lee Sin menyuruh Sherin memilih, dia harus mengatakan hal ini kepada siapa untuk menghiburnya. Sebagai gantinya, dia akan memberitahu cara untuk menyelamatkan diri. Sherin tidak peduli dengan video rekaman itu. Dia tetap meminta agar Gahyeon bicara pada Ji-hyung untuk mengantar Yongwon pulang. Sherin memaksa agar Gahyeon menghubungi Ji-hyung sekarang, kemudian mengeluarkan cutter. Gahyeon berusaha merebut cutternya saat Sherin lengah, tapi malah membuat tangannya terluka. Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Seungmin memanggil Gahyeon dari luar. Sherin buru-buru kabur. Setelah Seungmin mengobati lukanya, Gahyeon meminta Seungmin untuk pulang. Dengan terpaksa, Seungmin pamit pulang. Gahyeon mengingat kembali kebersamaannya dengan Sherin hingga membuatnya menangis karena merasa dikhianati. Di penjara, Ji-hyung mengatakan ingin mendengar kejadian yang sebenarnya terjadi. Jung-tae mengatakan dia diminta Lee Sin untuk mengawasi Sherin karena Sherin menderita gangguan kecemasan. Lee Sin khawatir dia akan melukai dirinya sendiri hingga akhirnya mati. Suatu malam dia melihat Sherin bertengkar kemudian menangis. Setelah pria itu meninggalkannya, dia menghampiri Sherin dan bertanya kenapa dia menangis. Apakah pria itu mengganggunya? Dia tidak tahan melihat wanita dikasarin. Sherin bilang Yongwon menguntitnya dan minta Jung-tae untuk menakutinya. Sherin merusak pintu rumahnya, lalu menghubungi Gahyeon. Saat melihat Jung-tae, dia memberitahu yang mana rumahnya. Jung-tae pikir pintunya dirusak oleh Yongwon. Di dalam rumah, Sherin menjatuhkan barang-barang kemudian menyakiti dirinya sendiri. Jung-tae berusaha untuk menghentikannya. Hingga Yongwon masuk dan salah paham melihat apa yang terjadi. Jadi Jung-tae terpaksa memukulnya hingga pingsan. Jung-tae bertanya apa yang dia rencanakan. Sherin menggigit bibirnya hingga berdarah, lalu menyuruhnya pergi karena tidak akan ada yang percaya padanya. Gahyeon masuk dan dia langsung lari.
Ji-hyung bertanya kenapa dia membuat pernyataan mengaku bersalah di kantor polisi. Jung-tae mengatakan itu permintaan pengacaranya agar hukumannya lebih ringan. Hari berikutnya Jung-tae bebas. Ji-hyung mengikutinya hingga ke rumah sakit. Lee-sin membantunya bebas dari penjara dan membantu operasi transplantasi jantung adiknya untuk balas budi. Ji-hyung bertanya siapa wanita yang ditemui Jung-tae. Dia menjawab adiknya. Ji-hyung menunggu Jung-tae hingga selesai, kemudian mengantarnya pulang sampai depan pintu rumahnya. Di dalam rumah, Jae-yong sudah menunggu. Dia mengatakan sudah menepati janjinya. Jung-tae memberitahu pria yang dia cari bernama Min-ho, sekarang namanya adalah Hyung-won. Terlihat Serin duduk dengan tangan terikat. Pada malam harinya, Ga-hyun mendapatkan pesan suara dari Serin. Serin minta Ga-hyun mengangkat teleponnya dan dia minta maaf. Kemudian, Serin minta tolong pada Ga-hyun untuk menyelamatkannya. Dalam daftar riwayat panggilan, Serin berkali-kali berusaha menghubunginya. Ga-hyun memutar rekaman suara Serin di hadapan Ji-hyung, kemudian mereka mencarinya. Ga-hyun mengatakan sudah datang ke rumahnya tapi dia tidak ada dan ponselnya juga mati. Mereka datang ke tempat terakhir kali ponsel Serin digunakan dan menemukan ponselnya di jalan. Ga-hyun ingat Serin membawa ponsel Hyung-won dan ada aplikasi pelacak di ponselnya. Mereka mengikuti aplikasi GPS pelacaknya hingga masuk ke sebuah terowongan. Ji-hyung mencoba menghubungi ponsel Hyung-won. Terdengar bunyi dering ponselnya. Ji-hyung menemukan Serin tewas mengenaskan dan menghalangi Ga-hyun agar tidak melihatnya. Selanjutnya jasad Serin diangkat dan Ga-hyun memberikan kesaksian. Di kantor, Sak-kyung melaporkan waktu kematian Serin antara pukul 8 hingga 12 malam. Mereka punya dua tersangka, yaitu Hyung-won kekasihnya yang melaporkan Serin menguntitnya dan Jung-tae yang pernah menyerangnya. Di ruang interogasi, Ji-hyung bertanya kapan terakhir kali dia bertemu dengan Serin. Hyung-won menjawab di area peristirahatan jalan tol dan terakhir kali mereka bicara di telepon kemarin sekitar pukul 18.30. Serin menelpon nomor temannya dan terus menanyakan keberadaannya, jadi dia menutup teleponnya. Ji-hyung bertanya di mana dia antara pukul 8 hingga 12 malam. Hyung-won mengatakan berada di rumah temannya yang lain. Selanjutnya mereka memanggil Lee-sin sebagai saksi karena Lee-sin orang yang terakhir dihubungi oleh Serin. Ji-hyung bertanya di mana Lee-sin tanggal 9 November antara pukul 8 hingga 12 malam. Lee-sin mengatakan dia berada di klinik Xian. Ji-hyung meminta Lee-sin untuk memberikan rekaman kamera CCTV di klinik Xian. Dia akan membawa surat perintah jika diminta. Di luar, Lee-sin mengatakan dia tidak menyangka dirinya adalah orang terakhir yang dihubungi Serin. Malam itu Serin mengatakan dia masih ada di Seoul, membuatnya terkejut. Lee-sin mengatakan dia tidak bisa menyalahkannya karena dia sudah menepati janjinya untuk membantunya. Serin memohon agar dia membantunya lagi. Lee-sin mengatakan sekarang sudah terlambat. Lee-sin sudah memberitahu Serin segalanya untuk menghindari takdir kematiannya. Tapi dia tidak melakukan apapun dan memilih mati. Ji-hyung bertanya apakah Jung-tae adalah pembunuhnya. Lee-sin mengatakan sampai riset terakhir kasus Serin belum selesai. Dia minta Ji-hyung untuk menyelidikinya. Selanjutnya Ji-hyung datang ke rumah Jung-tae setelah Sun-ho menelponnya. Sun-woo menemukan rambut yang kemungkinan milik Serin. Ji-hyung menginterogasi beberapa tetangga Jung-tae. Salah satunya melihat dia masuk dengan seorang wanita sekitar pukul 15.30. Ji-hyung memberitahu Sun-ho wanita di sebelah melihatnya masuk pukul 15.30. Padahal dia mengantar Jung-tae pulang pukul 16. Sun-ho mengatakan mungkin dia punya kaki tangan. Selanjutnya Ji-hyung menemui adik Jung-tae bernama Jung-hee. Setelah Ji-hyung menunjukkan ID-nya, dia minta Jung-hee menghubungi Jung-tae. Jung-hee bertanya apakah Jung-tae melakukan sesuatu pada wanita muda dari kasus 7 bulan yang lalu. Jung-tae bilang wanita itu akan bersaksi untuknya karena dia tidak melakukan kesalahan. Keesokan harinya, Sak-kyung menemui rekaman kamera dashboard taksi yang dinaiki Serin. Ji-hyung memberitahu itu adalah Jae-yong. Di ruang interogasi, Sak-kyung mengajukan beberapa pertanyaan, tapi Jae-yong hanya diam hingga pengacaranya datang dan dia bebas.
Detektif Jang memberitahu bahwa Jae-yong adalah putra Go Sok-gyu, calon menteri pendidikan. Dia minta mereka untuk mencari bukti lebih banyak agar bisa memanggil Jae-yong untuk diinterogasi lagi. Beberapa hari kemudian, Ji-hyung menginterogasi Jae-yong lagi. Dia memperlihatkan rekaman kamera CCTV di apartemen Serin. Ji-hyung bertanya kenapa dia pergi ke apartemen Serin. Dia menunggu di apartemen itu selama 1 jam dan keluar dengan wajah kesal. Jae-yong memberitahu kalau dia bertengkar dengannya. Ji-hyung mengatakan dia datang ke apartemen itu bukan untuk bertemu dengan Serin, melainkan Yong-won. Serin rela pergi ke rumah Jung-tae mungkin karena Yong-won. Hari itu setelah melukai Ga-hyun, Serin ingin pergi meninggalkan Seoul. Saat di bis, Jae-yong menghubunginya. Jae-yong mengatakan ada yang ingin dia sampaikan mengenai pacarnya Yong-won. Kemudian dia mengirimkan alamat di mana mereka akan bertemu. Serin turun dari bis, lalu naik taksi menuju alamat yang diberikan Jae-yong. Jae-yong menunggunya di dekat rumah Jung-tae, kemudian mengajaknya masuk ke rumah Jung-tae. Saat itulah tetangganya melihat Jae-yong masuk dengan Serin. Jadi yang dia lihat bukan Jung-tae. Di dalam rumah, Jae-yong membekap mulutnya. Tidak lama kemudian Jung-tae tiba di antar Ji-hyung. Di dalam, Jung-tae mengatakan Min-ho adalah Yong-won, pria yang dia cari selama ini. Setelah Jae-yong pergi, Jung-tae minta Serin untuk menjelaskan pada adiknya bahwa dia tidak bersalah. Walaupun dia preman, dia tidak pernah memukul wanita. Di parkiran rumah sakit, Jung-tae melepas ikatan Serin dan dia langsung kabur. Sementara itu, Jae-yong menunggu Yong-won di lorong apartemennya. Serin datang menemuinya. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan pada Yong-won. Gara-gara dia, Yong-won harus mengubah namanya, melakukan diet, pindah sekolah, dan tempat tinggal. Serin tahu mengenai video perundungan yang dilakukan oleh Jae-yong. Guys, ini permasalahannya mengenai Jae-yong yang merundung Yong-won saat masih SMA, dan video perundungannya tersebar di media sosial. Jae-yong mau melakukan riset untuk menemukan Yong-won agar dia tidak menyebarkan video perundungan itu. Gara-gara video perundungan itu tersebar, ayahnya mengundurkan diri dari pencalonan menteri pendidikan dan sangat marah padanya. Serin mengancam akan menyebarkan videonya jika dia mengganggu Yong-won. Setelah Jae-yong pergi, Serin mematikan rekaman di ponselnya. Dia merekam pembicaraannya dengan Jae-yong. Ji-hyung mematikan rekaman suara itu. Jae-yong menegaskan bahwa dia tidak membunuh Serin. Ji-hyung bertanya di mana keberadaannya pukul 8 hingga 12 malam tanggal 9 November. Jae-yong mengatakan dia bersama Yong-won. Setelah meninggalkan rumah Serin, temannya memberitahu menemukan Yong-won. Di rumah temannya, mereka merundung Yong-won. Keesokan harinya, Song Ji-hyun memberikan rekaman CCTV klinik Zian. Mereka melihat pada tanggal 9 November, Lee Sin sepanjang hari berada di klinik dan pada malam harinya bertemu dengan Jung-tae. Jarak dari klinik ke TKP Serin butuh waktu 1 jam lebih, berarti bukan Jung-tae pelakunya. Selanjutnya Jung-tae datang menemui Jung-hee. Jung-hee memberitahu mengenai kedatangan detektif Ji-hyung. Ji-hyung menjelaskan bahwa kakaknya difitnah dan ditipu oleh wanita muda itu. Dia juga minta maaf karena dia bertanggung jawab atas penangkapan kakaknya. Setelah menemui Jung-hee, Jung-tae mengirim foto ke Ji-hyung dan memberitahu bahwa foto ini adalah kelemahan Lee Sin. 이 사진 뭡니까? Dia mengirimkan fotonya sebagai tanda terima kasih atas bantuan Ji-hyung. Jung-tae minta Ji-hyung datang ke rumahnya. Dia akan menjelaskan foto apa itu. Tiba di rumahnya, Jung-tae bicara di telepon dengan adiknya yang menanyakan nomor telepon Lee Sin. Dia ingin berterima kasih padanya. Jung-tae memberitahu akan bertemu dengan detektif Ji-hyung, kemudian menutup teleponnya. Jung-tae melihat kotak berisi USB di meja. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Setelah Jung-tae membuka pintunya, dia langsung menikamnya hingga tewas dan mengambil chip judi dari kantong Jung-tae. Menggunakan sapu tangan, Ji-hyung memegang keyboard melihat isi USB-nya. Ga-hyun menghubunginya, namun dia tidak mengangkatnya. Terdengar mobil polisi datang. Ji-hyung buru-buru mengambil USB-nya kemudian keluar. Sun-ho bertanya apa yang terjadi, sementara Sak-kyung mengatakan mereka diberitahu bahwa Ji-hyung yang melaporkannya.
Ji-hyung mengatakan dia datang karena mereka janji bertemu dan dia menemukannya sudah seperti itu. Selanjutnya Ji-hyung datang ke rumah Ga-hyun. Dia memberitahu Jung-tae meninggal. Ga-hyun mengatakan semua korban yang meninggal mulai dari Kyung-man hingga Jung-tae terjadi di wilayah yurisdiksi kepolisian Makang. Menurutnya ini bukan kebetulan. Bagaimana jika ada pembunuh berantai? Jika bisa menangkap pembunuhnya, mereka bisa mengubah takdir. Hanya kematian Serin yang diketahui publik. Bagaimana Lee Sin tahu kapan dan di mana mereka mati dan kenapa dia tertarik pada mereka padahal mereka orang biasa. Bagaimana jika mereka semua dibunuh oleh orang yang sama? Karena itulah Lee Sin memilih mereka. Ji-hyung mengatakan dia akan menyelidikinya lebih lanjut. Keesokan harinya, Ga-hyun memberitahu No-sup mengenai dugaan ada pembunuh berantai yang mengincar mereka. Tiba-tiba mereka berdua menerima pesan suara. Saat rekaman itu diputar, mereka mendengar kejadian pembunuhan Jung-tae, di mana Jung-tae memanggil pelakunya dengan menyebut detektif. Di kantor polisi, Ji-hyung melihat foto di TKP Jung-tae. Ditemukan jejak sepatu di dekat jasad Jung-tae. Ji-hyung datang ke TKP Jung-tae. Dia menemukan jejak sepatu di tanah. Keesokan harinya, Ga-hyun diberitahu oleh digital security yang menganalisis rekaman suara pembunuhan Jung-tae bahwa file rekaman suaranya tidak diedit atau dimanipulasi. Di depan rumah, Ji-hyung memanggilnya. Ga-hyun terbayang ketika Ji-hyung membunuh mereka semua. Karena takut, dia bilang pada Ji-hyung bahwa dia harus pergi ke suatu tempat dan akan menelponnya nanti. Ga-hyun pergi ke klinik Zian, namun kliniknya tutup untuk sementara waktu karena alasan pribadi. No-sup menghubunginya. Ga-hyun memberitahu akan datang ke kafenya pukul 6 sore. Di kafe mereka menunggu Ga-hyun, namun Ga-hyun tidak datang. No-sup menghubunginya, namun ponselnya mati. Ga-hyun berada di sebuah mobil dengan tangan terikat dan mata ditutup. Sementara itu, Ji-hyung bertemu Jae-yong di depan kafe. Ji-hyung bertanya apakah dia membunuh Jung-tae, kemudian menunjukkan jejak sepatu di TKP. Ji-hyung melihat Jae-yong lari saat menuju ke rumah Jung-tae. Tiba di rumah Jung-tae, dia sudah tewas. Jejak kaki di tanah cocok dengan jejak kaki di dekat jasad Jung-tae. Sepatu yang dia kenakan adalah edisi terbatas yang dibeli saat lelang. Jae-yong balik menuduhnya dan memutar rekaman pembunuhan Jung-tae. Di kantor polisi, rekan kerjanya sedang mendengar rekaman suara itu juga. Jae-yong memberitahu sudah mengirim rekaman suaranya ke polisi. Ji-hyung mengatakan yang dia lihat bukan dirinya, yang dia lihat adalah pelaku sebenarnya. Jae-yong tidak percaya, kemudian bertanya apakah dia sudah membunuh Ga-hyun. Ji-hyung balik bertanya apa maksudnya, ada apa dengan Ga-hyun. Ji-hyung menghubungi Sun-ho. Dia memberitahu Ga-hyun dalam bahaya. Orang yang membunuh Jung-tae akan membunuh Ga-hyun. Kemudian Ji-hyung menemui Lee Sin. Dia bertanya di mana Ga-hyun. Klinik Zian adalah tempat terakhir sinyal ponsel Ga-hyun terdeteksi. Song Ji-hyun menyuruh pengawal membawa Ji-hyung keluar. Ji-hyung menunjukkan foto yang diberikan Jung-tae, foto kelemahan Lee Sin. 가연 씨 어딨어? Akhirnya Song Ga-hyun mau menunjukkan rekaman kamera CCTV klinik Zian. Terlihat sebuah mobil mendekati Ga-hyun. Setelah melacak nomor mobil dan pemiliknya, Sun-ho memberitahu lokasi ponselnya terakhir kali terdeteksi dan mereka menuju ke sana. Kembali ke Ga-hyun, pria itu membuka penutup matanya. Ternyata dia adalah Seung-min. Dia marah pada Ga-hyun karena dipecat dari perusahaan penerbitan. Ga-hyun minta maaf dan akan membantunya untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Saat Seung-min curhat betapa dia menyukainya, Ga-hyun menyetrumnya lalu keluar dari mobil. Dan dia lari kemudian jatuh. Seung-min mengejarnya dan Ji-hyung menghentikannya. Sun-ho menangkapnya atas tuduhan penculikan dan penyekapan. Di depan rumah Ga-hyun, Ji-hyung memberitahu yang mengirim rekaman suara pembunuhan Jung-tae adalah Jae-yong. Ji-hyung kecewa karena Ga-hyun mencurigainya sebagai pelakunya dan Ga-hyun minta maaf. Keesokan harinya, Ji-hyung memberikan USB yang ditemukan di rumah Jung-tae pada detektif Jang. Detektif Jang tidak percaya bahwa ini adalah pembunuhan berantai
karena tidak ada kemiripan pada setiap korban. Ji-hyung mengatakan mungkin si pembunuh merasa senang karena penyamarannya bagus dan pandai menipu polisi. Berdasarkan rekaman itu, pembunuhnya adalah polisi. Selanjutnya, detektif Jang memberitahu bahwa dia mengeluarkan Ji-hyung dari kasus ini karena dia adalah tersangka utama. Di rumah Ga-hyun, Ji-hyung menunjukkan foto yang diberikan Jung-tae yang merupakan kelemahan Lee Sin. Dia minta Ga-hyun untuk mencari tahu mengenai fotonya. Setelah itu, Ji-hyung bertemu dengan Jung-hee. Jung-hee memberitahu dihubungi polisi saat keluar dari rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad kakaknya. Jung-tae selalu tiba-tiba datang lalu menghilang. Setelah 10 tahun menghilang, dia tiba-tiba mendatanginya. Dia memberikan uang dan memintanya untuk bercerai dengan suaminya yang suka memukulnya. Beberapa bulan kemudian, dia membawanya ke rumah sakit. Dirinya belum sempat berterima kasih, tapi dia sudah meninggal. Ji-hyung mengatakan, Jung-tae melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sulit untuk menyelamatkannya. Dia yakin Jung-tae akan bahagia selama Jung-hee tahu jasanya. Guys, walaupun Jung-tae preman, ternyata dia lebih baik hatinya. Dia melakukan riset untuk menyelamatkan Jung-hee. Di ruang interogasi, Sun-ho menunjukkan foto jejak sepatu Jae-yong yang ditemukan di TKP. Selain itu, rekaman suara yang dia kirim menunjukkan bahwa dia berada di TKP. Jae-yong mengatakan Jung-tae mengancamnya dengan sebuah video perundungan. Jung-tae ingin memerasnya menggunakan video itu. Jadi malam itu dia datang ke rumahnya untuk mencari dan menghapus videonya. Saat sedang mencari, terdengar suara Jung-tae datang, jadi dia bersembunyi. Dia merekamnya karena mendengar Jung-tae menyebutkan nama Lee Sin. Setelah menutup telepon, terdengar pintu diketuk dan seseorang membunuhnya. Dia keluar setelah pembunuh itu pergi dan menginjak darahnya saat meninggalkan rumahnya. Jae-yong mengatakan ada orang lain yang membunuhnya. Sun-ho bertanya apakah dia tahu pelakunya. Jae-yong mengatakan dia melihat dengan matanya sendiri. Sun-ho tidak yakin dengan pernyataannya. Dia minta izin untuk melakukan hipnotis pada Jae-yong dan detektif Jang menyetujuinya. Namun mereka harus mendapatkan persetujuan dari pengacaranya terlebih dahulu. Ji-hyung menunggu Sun-ho selesai menginterogasi Jae-yong. Dia ingin tahu apakah Jae-yong melihat wajah pelakunya. Sun-ho balik bertanya sebenarnya apa yang terjadi padanya. Dia menunjukkan kertas fotokopian dari agenda Ji-hyung. Nama orang yang Ji-hyung tulis di buku catatannya setengahnya sudah meninggal. Dan dia menulisnya di bulan Januari, sedangkan sekarang bulan November. Ji-hyung mengatakan dirinya datang dari masa depan, yaitu dari tanggal 11 Januari 2020 ke tanggal 11 Januari 2019. Mereka menyebutnya riset. Ji-hyung mengatakan dia bisa memecahkan beberapa kasus karena sudah mengetahuinya lebih dulu. Sun-ho bertanya apakah Ga-hyun juga percaya bahwa dia melakukan riset. Karena itu mereka bekerja sama. Ji-hyung memberitahu Ga-hyun melakukan riset bersamanya. Semua orang yang ada di catatannya melakukan riset, termasuk yang sudah meninggal. Ada seseorang yang berusaha membunuh mereka. Di rumah Ga-hyun, Ji-hyung mengatakan bahwa dia sudah memberitahu Sun-ho mereka melakukan riset dan Ji-hyung berjanji akan menangkap pembunuhnya. Kemudian mereka mengepalkan tangan dan melakukan tos. Sementara itu, Jae-yong menerima pesan video perundungannya. Jae-yong menghubungi nomor itu, kemudian bertanya siapa dia. Sambil terus berjalan hingga di tempat sepi, tiba-tiba seseorang membiusnya. Jae-yong sadar di sebuah ruangan dengan tangan terborgol. Di hadapannya ada barang-barang milik korban yang dibunuh. Sun-ho muncul dari belakang. Dia menikam Jae-yong dan mengambil headphone-nya, kemudian menaruhnya di kotak kaca. Tiba di kantor, Sun-ho melihat berita mengenai ayah Jae-yong yang mengundurkan diri setelah video perundungannya viral. Setelah itu, mereka meeting mengenai detektif yang mengunjungi Jung-tae di penjara. Total ada 6 detektif termasuk Ji-hyung. Diam-diam, Sun-ho memberikan daftar detektif yang menemui Jung-tae di penjara pada Ji-hyung karena dia sudah dikeluarkan dari kasus ini. Sun-ho kemudian bertanya jika semua orang yang mengalami riset telah dibunuh, bagaimana mereka bisa memutar waktu kembali. Di rumah Ga-hyun, dia menjelaskan
bahwa Lee Sin mencegah kematian mereka kemudian melakukan riset bersama-sama. Sunho bertanya bagaimana Ga-hyun bisa berpikir bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Ga-hyun memperlihatkan foto korban di TKP. Ji-hyung memberitahu menemukan foto-foto ini di rumah Jung-tae. Bisa jadi pembunuhnya atau orang suruhan Lee Sin yang memotretnya, karena hanya Lee Sin yang tahu kapan dan di mana mereka akan mati. Sunho bertanya apakah Lee Sin tahu siapa pelaku pembunuhannya. Ji-hyung mengatakan berdasarkan ucapan Lee Sin, kasus Serin belum terpecahkan. Keesokan harinya Sunho datang lagi ke rumah Ga-hyun. Dia bertanya apakah ada petunjuk lain mengenai pelakunya. Ga-hyun mengatakan si kurir Jinho meninggal pada tanggal 27 Maret, sedangkan Serin meninggal pada tanggal 9 November, jaraknya 7 bulan. Kenapa pembunuh itu berhenti selama 7 bulan? 7개월이라. Sunho berhenti membunuh karena masih dalam penyembuhan kakinya yang retak gara-gara menangkap Jung-tae. Selain itu, Sunho mengunjungi Jung-tae di penjara karena dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Ji-hyung. Jung-tae memberitahu mereka pergi ke masa lalu bersama, namun Sunho tidak percaya. Sebelum dia pergi, Jung-tae mengatakan pembunuh berantai Ma Seong akan tertangkap pada bulan Agustus. Di kantor, Sunho melihat berita mengenai pembunuhan berantai Ma Seong yang tertangkap. Dia kembali menemui Jung-tae. Jung-tae mengatakan mereka dari masa depan, tapi bukan hanya mereka berdua saja. Jika ingin tahu lebih banyak, Sunho harus membantunya mencari Minho yang berganti nama menjadi Yongwoo, yaitu kekasih Serin. Setelah mendapatkan nama orang-orang yang melakukan riset, Sunho menyadari mereka adalah orang-orang yang tewas di tangannya. Dia ingin melihat apakah semua akan berjalan sesuai takdir mereka. Dia mengawasi Serin yang sedang menelpon Lee Sin, kemudian membiusnya ketika Serin sedang menelpon Ga-hyun. Saat Serin sadar, dia membunuhnya. Lalu Sunho datang ke rumah Jung-tae untuk membunuhnya dan mengambil chips judi dari sakunya. Kemudian dia simpan di kotak kaca. Selanjutnya Ga-hyun menemui Yongwoo untuk memberinya semangat karena video perundungannya yang viral. Yongwoo mengatakan guru SMA-nya menelponnya kemarin. Dia minta maaf karena mengabaikannya saat itu. Gurunya juga bilang seorang detektif datang. Dia bertanya mengenai hubungannya dengan Jeong dan alamat sekolahnya yang baru. Yongwoo bertanya apakah itu detektif Ji-hyung. Ga-hyun menjawab bahwa itu bukan detektif Ji-hyung. Sementara itu Ji-hyung menemui Song Ji-hyun. Ji-hyung mengatakan menemukan DNA tidak dikenal di TKP Jung-tae. Dia bertanya apakah Song Ji-hyun bersedia memberikan sampel DNA-nya. Song Ji-hyun menolaknya karena dia tidak pernah ke rumah Jung-tae. Ji-hyung mengatakan dia tidak pernah bilang bahwa TKP-nya adalah rumah Jung-tae. Kemudian melihat gelas kopi dari kafe Nosup di dalam mobilnya. Tiba-tiba pesan masuk ke dalam ponselnya, memintanya untuk datang sendiri ke sebuah gudang jika ingin Jaeyoung selamat. Tiba di sana, Ji-hyung melihat seseorang duduk membelakanginya. Dia mengeluarkan pistolnya. 누구야 너? Saat bangkunya diputar, ternyata Jaeyoung yang sudah tewas. Tiba-tiba dua polisi patroli masuk. Ji-hyung menaruh pistolnya kemudian kabur saat mereka ingin memborgolnya. Di mobil, Ji-hyung menghubungi Ga-hyun. Dia menyuruhnya cepat pulang dan berhati-hati. Kemudian mengatakan pelakunya mengenalinya. Dia baru saja masuk perangkapnya. Detektif Jang dan Sunho datang ke TKP. Sunwoo menjelaskan apa yang terjadi dan Sakyong mengatakan Jeong mati 2 hari yang lalu. Muncul detektif Jung Ju-hyun dari unit investigasi regional yang mengambil alih kasus ini. Sunho memberitahu Ga-hyun apa yang terjadi. Dia mengatakan mempercayai Ji-hyung apapun yang terjadi. Ga-hyun memberitahu Ji-hyung bilang pelakunya adalah kenalannya. Pelakunya memanfaatkan Jaeyoung untuk memancingnya lalu menjebaknya. Selanjutnya Sunho datang menemui Lee Sin. Sunho mengatakan kesamaan antara Serin, Jung-tae dan Jaeyoung yang tewas terbunuh adalah mereka pernah datang ke klinik ini. Apakah dia tahu siapa yang membunuh mereka? Lee Sin menjawab tidak. Pada malam harinya, Ji-hyung bertemu dengan Sunho. Sunho membawakan makanan, minum, dan ponsel. Lalu Ji-hyung memberitahu borgol yang mengikat pergelangan tangan Jaeyoung adalah miliknya.
Itu artinya pelakunya ada di dekatnya. Setelah Sunho pergi, Ji-hyung membaca hasil forensik di rumah Jung-tae yang diberikan oleh Sunwoo. Dia menemukan kandungan komponen kapulaga. Di dekat kafe, seseorang membius No-sup. Kebetulan Ji-hyung sedang menuju ke kafenya dan melihatnya. Ga-hyun datang, kemudian Ji-hyung lari mengejar pelakunya, namun dia kehilangan jejaknya. Ji-hyung kembali ke kafe. Setelah No-sup tenang, Ji-hyung bertanya apakah dia yang motret foto-foto yang ada di dalam USB. Kotak kecil berisi USB ditemukan di rumah Jung-tae. USB-nya berisi foto-foto TKP semua orang yang sudah mati. Hasil forensik menemukan ada jejak kapulaga di kotak itu. Kapulaga adalah bumbu kesukaan No-sup dan ada di kafe ini. No-sup mengaku meninggalkan kotak itu di sana, tapi dia tidak tahu mengenai isi USB itu. Sehari setelah Lee Sin datang ke kafenya, dia datang ke klinik Xian. No-sup ingin tahu kapan dia mati, bukan karena dia takut menghadapi kematiannya, tapi karena dia khawatir meninggalkan istrinya sendirian yang mengidap penyakit demensia. Lee Sin mau memberitahu asalkan No-sup mau membantunya. Dia menyuruhnya untuk memberitahu keadaan mereka dan apa yang mereka bicarakan. Ga-hyun minta No-sup untuk terus melakukannya, tapi dia harus memberitahu mereka setiap kali Lee Sin menyuruhnya melakukan sesuatu. No-sup memberitahu putri Lee Sin sakit. Saat dia datang ke klinik Xian, dia bertemu putrinya yang sedang menggambar. Ryong menggambar dirinya yang disuntik dan terbaring di rumah sakit. No-sup juga mendengar pembicaraan dokternya dengan Song Ji-hyun. Lee Sin selama ini melakukan riset karena putrinya sakit. Keesokan harinya, Ga-hyun bertemu dengan Yong-woong dan guru SMA-nya. Ga-hyun memintanya untuk memberitahu detektif yang datang ke sekolahnya. Pada malam harinya, Ga-hyun memberitahu detektif yang datang ke sekolah Yong-woong adalah Sunho. Pada hari Sunho datang ke sekolah, dia menggunakan tongkat. Itu sebabnya tidak ada pembunuhan selama 7 bulan. Gurunya juga memastikan bahwa Sunho yang datang ketika dia menunjukkan fotonya. Pelakunya sangat dekat dengan mereka, hingga mereka tidak mencurigainya. Ji-hyung mengatakan Sunho sudah seperti keluarga baginya. Dia bukan orang yang bisa Ga-hyun tuduh sebagai pembunuh. Ji-hyung pergi menemui Sunho, kemudian bertanya bagaimana dia bisa percaya bahwa mereka dibunuh oleh pembunuh berantai, padahal tidak ada bukti pasti. Sunho mengaku belum percaya sepenuhnya bahwa itu adalah pembunuhan berantai, karena beberapa barang korban seperti handphone dan sarung tangan menghilang. Dia percaya karena Ji-hyung yang mengatakannya. Selanjutnya, Ji-hyung meminjam mobil Sunho. Dia memeriksa mobilnya namun tidak menemukan bukti apapun bahwa Sunho adalah pelakunya. Kemudian dia datang ke toko penjual briket arang. Menurut Sunho, Jun-sok mengakhiri hidup menggunakan briket arang. Pemilik toko di dekat TKP bersaksi bahwa Jun-sok membeli briket arang di tokonya. Di toko itu pemiliknya mengatakan mereka sudah tidak menjual briket arang selama bertahun-tahun. Setelah itu, Ji-hyung menemui Lee Sin. Dia bertanya siapa pelakunya. Lee Sin mengatakan bahwa benar pelakunya adalah Sunho. Lee Sin menjelaskan yang sebenarnya. Dia tidak menolong mereka satu persatu pada riset ke-6, tapi dia hanya mendatangi Myung-chol dan mempengaruhinya untuk membunuh Sunho. Lee Sin mengatakan pada Myung-chol jika dia ingin balas dendam pada Ji-hyung, jangan langsung membunuhnya, tapi buatlah dia menderita seumur hidupnya dengan membunuh rekan kerjanya. Dia hanya mengubah takdir itu dan menyelamatkan mereka semua. Berkat Myung-chol, mereka bisa melakukan riset yang ke-7 bersama-sama. Ji-hyung sadar orang-orang mati karena dia menyelamatkan Sunho. Tiba di rumah Ga-hyun, Ji-hyung langsung memeriksa ruangannya. Dia khawatir Ga-hyun dalam bahaya karena dia pernah membawa Sunho ke rumahnya. Ga-hyun meraih tangannya, kemudian mengatakan dia baik-baik saja. 괜찮아요. Ji-hyung mengatakan Sunho membunuh semua orang itu, kemudian menangis. Ga-hyun berusaha menenangkannya dengan menepuk bahunya. Di tempat yang lain, Sunho mendengar percakapan mereka. Dia menaruh penyadap di bawah meja terakhir kali dia datang ke rumah Ga-hyun. Inilah alasannya Sunho membunuh Ji-hyung dan Ga-hyun, karena mereka berdua tahu
bahwa Sunho adalah pelaku pembunuhan berantai. Selanjutnya Sunho datang menemui Lee Sin lagi. Dia bertanya apakah benar Lee Sin menyelamatkan semua orang dengan melakukan riset. Lee Sin menjawab tidak mengerti apa yang dia maksud dengan riset. Sunho menjelaskan mengenai Ji-hyung dan yang lainnya yang melakukan riset. Dia ingin tahu mengenai masa depannya. Lee Sin mengatakan berdasarkan pengalamannya tidak ada yang bisa menghindari kematian dan itu artinya dia akan aman jika mereka mati. Lalu dia memberikan amplop berisi foto sambil bilang ini adalah takdirnya. Sementara itu, Ji-hyung menyerahkan diri. Di kafe, Song Ji-hyun datang menemui No-sup. Ga-hyun mengikutinya. Ga-hyun bertanya apakah dia yang memotret foto korban di TKP. Karena USB itu dia bisa menjadi tersangka pembunuhan atau sebagai kaki tangan pelaku. USB itu adalah bukti bahwa dia berada di TKP. Ga-hyun memohon agar dia membantu mereka untuk menangkap pelakunya. Setelah menutup kafe, tiba-tiba Sunho datang. Dia bertanya apa rencana Ji-hyung dan Ga-hyun. Di rumahnya, Ga-hyun mengirim pesan pada No-sup. Dia menanyakan apakah Lee Sin menghubunginya. No-sup menjawab tidak, kemudian memberitahu bahwa terjadi sesuatu pada istrinya, jadi dia harus datang ke rumah sakit. Terlihat Sunho yang membalas pesannya. Keesokan harinya, Ga-hyun datang ke klinik Zian. Song Ji-hyun memberikan amplop berisi USB. Sementara itu, Sak-kyung bertemu dengan Sunho di lobi. Sak-kyung memberitahu akan pergi ke rumah Ga-hyun untuk menanyakan sesuatu padanya. Di rumah Ga-hyun, Sak-kyung bertanya apakah dia tahu alasan Ji-hyung menyerahkan diri. Ga-hyun memberitahu ucapan Ji-hyung bahwa bukti untuk menangkap pelaku ada di kantor polisi. Sak-kyung bertanya bukti apa. Ga-hyun menjawab ponsel milik Jae-yong. Headphone Jae-yong tidak ditemukan di TKP kematiannya. Ada alat pelacak GPS di dalam headphone yang terhubung ke ponsel Jae-yong. Jika si pelaku memegang atau menyembunyikan headphone-nya, mereka bisa menemukan tempatnya. Sunho mendengar pembicaraan mereka. Dia langsung menuju ke tempat persembunyiannya dan memeriksa headphone-nya. Terdengar seseorang memasukkan kode pintunya. Sunho mengacungkan senjatanya, kemudian bertanya bagaimana dia bisa tahu. Malam itu, setelah menangis, Ji-hyung curiga Sunho memasang penyadap. Dia memeriksa seluruh ruangan, kemudian menemukan penyadap di bawah meja. Ji-hyung teringat ucapan Sunho yang menyebutkan mengenai barang bukti ponsel dan sarung tangan korban yang menghilang. Ji-hyung mengatakan dia tidak tahu sarung tangan itu milik siapa. Menurutnya, Sunho menyimpan barang-barang korban di suatu tempat dan itu akan menjadi bukti yang kuat. Ji-hyung akan membuat Sunho memberitahu mereka di mana tempatnya. Selanjutnya, Ji-hyung bertemu dengan detektif Jang. Dia mengatakan bisa menemukan buktinya jika detektif Jang membantunya. Setelah dia menyerahkan diri, dia minta detektif Jang untuk menyuruh Sak-kyung ke rumah Ga-hyun. Di rumah Ga-hyun, selain membicarakan mengenai alat pelacak GPS di headphone Jae-yong, Ga-hyun memberikan USB dari Song Ji-hyun yang berisi alibi Ji-hyung. Pada malam Jung Tae meninggal, Song Ji-hyun melihat Ji-hyun datang. USB-nya berisi rekaman kamera dashboard mobil Song Ji-hyun. Jae-yong berhenti merekam di TKP pembunuhan Jung Tae pukul 22:07, sedangkan Ji-hyun tiba di rumah Jung Tae pukul 22:10. Jadi bukan detektif Ji-hyun yang disebutkan dalam rekaman. Detektif Jang kemudian menunjukkan foto-foto yang ditemukan di rumah Jung Tae, lalu memberitahu pembunuhnya ada di antara mereka. Ji-hyun mengatakan dia tahu siapa pembunuhnya dan juga tahu cara menangkapnya. Mereka memasang alat pelacak GPS di mobil Sunho dan Ji-hyun mengikutinya. Ji-hyun melihat semua barang-barang korban yang ada di ruangan itu. Sunho sadar tidak ada GPS di headphone-nya. Kemudian bertanya bagaimana dia bisa tahu kode akses pintunya. Ji-hyun mengatakan kodenya adalah nomor lencana dia, lalu memukul Sunho. Sunho mendorong Ji-hyun, kemudian menembaknya. Dia menghampiri Ji-hyun. Ji-hyun membuka matanya dan Sunho masuk menangkapnya. Sunho menanyakan keadaannya. Ji-hyun menunjukkan rompi anti pelurunya. Di kantor, detektif Jung Ju-hyun minta tolong pada Ji-hyun untuk menginterogasi Sunho.
karena Sunho hanya ingin bicara dengan Ji-hyung. Ji-hyung bertanya kenapa dia membunuh mereka. 왜 죽였어? Sunho menjawab tidak ada alasannya. Itu terjadi begitu saja dan dimulai dari orang ini. Pada suatu malam, Sunho ngerem mendadak dan terjadi kecelakaan. Pria itu mengetahui Sunho adalah seorang detektif. Dia minta tolong padanya, namun Sunho malah membunuhnya menggunakan batu. Sunho baru saja naik jabatan dan butuh waktu 12 tahun untuk sampai ke jabatannya sekarang. Dia tidak mau menghancurkan hidupnya hanya karena kecelakaan itu. Dalam laporan kasus itu, pengemudi tidak melihat ke depan dan penyebab kematiannya karena tengkoraknya retak akibat terjatuh. Semua kasus ini dilaporkan kecelakaan padahal dia membunuhnya. Kyungman dilaporkan meninggal karena serangan jantung. Yongsu kecelakaan karena kepleset dan jatuh. Sunho membuat seakan-akan Jungsok mengakhiri hidupnya dan membuat TKP kematian Soain seakan-akan terjadi kebakaran. Sunho merekayasa semua TKP dan orang-orang percaya kecuali Ji-hyung. Dia tahu kenapa Ji-hyung tidak tertipu dengan rekayasa TKP yang dibuatnya setelah bertemu dengan Jung-tae. Ji-hyung bertanya kenapa dia menjebaknya, seharusnya dia membunuhnya juga. Sunho mengaku tidak sanggup melakukannya. Dia sengaja menjebaknya agar Ji-hyung ditangkap dan dipenjara. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Tapi saat melihatnya kabur dan menjadi buronan, dia berniat membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ji-hyung mengatakan sangat menyesal telah menyelamatkan orang seperti dia. Beberapa hari kemudian, Ji-hyung membawa kue ulang tahun untuk Gahyeon. Mereka merayakan ulang tahunnya. Ji-hyung memberikan hadiah gelang untuknya dan kalung untuk Maru. Gelangnya terbuat dari sutra. Dia ingin Gahyeon berumur panjang. Gahyeon minta Ji-hyung membawa buku Hidden Killer untuk dia tanda tangani. Keesokan harinya Sunho dipindahkan. Dia menanyakan keadaan pemilik kafe yaitu Nosup. Gahyeon datang ke kafenya dan memberitahu Ji-hyung bahwa Nosup tidak ada di kafenya. Mereka memeriksa rekaman kamera CCTV di dekat kafe. Terlihat Sunho jalan di dekat kafe Nosup. Gahyeon memeriksa pesan terakhir Nosup. Tidak ada titik di akhir kalimatnya. Biasanya dia selalu memakai titik. Mereka datang ke rumah sakit tempat istri Nosup dirawat. Resepsionis mengatakan Nosup adalah profesor yang melakukan uji klinis pada pasien di rumah sakit ini. Biasanya dia datang seminggu sekali. Gahyeon menunjukkan fotonya untuk memastikannya dan wanita itu membenarkan. Gahyeon bertanya apakah istrinya dirawat di sini. Wanita itu menjawab istrinya menjalankan bisnis di Amerika. Ji-hyung bertanya profesor bekerja di mana. Pria itu menjawab dia pernah bekerja di rumah sakit Seji dan sekarang direktur penasehat di farmasi Samo. Mereka kemudian menunjukkan rekaman kamera CCTV saat Nosup datang. Nosup bertemu Song Ji-hyun di lobi rumah sakit. Wanita itu memberitahu dia adalah sekretaris profesor. Mereka sadar orang yang ditakuti Song Ji-hyun adalah Nosup, bukan Lee Sin. Sejak awal, Lee Sin hanya pion dan dia mengawasi semuanya dari belakang. Suatu hari, Nosup memberitahu bahwa Lee Sin bisa kembali ke masa lalu. Lee Sin mau melakukan riset agar bisa menyelamatkan Leong yang sudah meninggal. Dia menelusuri jalan berbelok, kemudian di dalam terowongan, dia pindah ke mobil Nosup. Nosup menyuruhnya minum obat tidur, kemudian mobil mereka menuju ke jalan buntu. Saat sadar, dia berada di sebelah Leong yang masih hidup. 엄마. Lee Sin menangis sambil memeluknya. Selama 6 kali riset, Lee Sin berusaha mengobati Leong, namun tidak berhasil. Leong selalu meninggal pada tanggal 21 Desember pukul 23:11. Lee Sin mengatakan dia pikir bisa menyelamatkan Leong dengan melakukan riset. Dia merasa tersiksa setiap kali melihat Leong meninggal. Nosup mengatakan akan ada saatnya Leong pulih sepenuhnya jika dia bertahan melewati dan menikmati waktu dengan menyaksikan apa yang terjadi pada orang-orang, dan hanya dia yang tahu apa yang akan terjadi. Nosup memperlihatkan foto Sunho, detektif yang tertangkap karena pembunuhan berantai. Bagaimana jika orang ini menghilang dan Lee Sin menghidupkan 10 orang korbannya, kemudian menjalani riset bersama-sama. Selanjutnya mereka datang ke farmasi Samo.
Pegawai Nosup menemuinya dan meminta mereka untuk mengikutinya. Dia memberikan kotak dari Nosup yang berisi amplop dengan pesan suara jarum jam mengganggu kesunyian fajar. Sementara itu, bis yang dinaiki Sunho mengalami kecelakaan karena supirnya berusaha menghindari pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sunho sadar, dia membuka borgolnya kemudian keluar dari bis. Dia membuka helm pengendara motor yang tergeletak di jalan. Pria itu adalah orang yang fotonya diberikan oleh Lee Sin. Sunho kabur menggunakan motornya. Sunwoo menghubungi. Ji-hyung memberitahu Sunho kabur. Di klinik Zian, Nosup minta Lee Sin bersiap untuk melakukan riset berikutnya. Jika dia sibuk karena merawat Leong, Nosup akan minta bantuan orang lain. Tiba-tiba Sunho masuk. Malam itu Sunho membuat Nosup tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Nosup bertanya apakah dia masih menyimpan foto yang diberikan Lee Sin. Jika dia berhasil, datanglah ke klinik Zian untuk menemuinya. Nosup menawarkan Sunho untuk menghapus dosa-dosanya dengan melakukan riset. Jika dia membunuhnya sekarang, dia tidak akan bisa melakukan riset. Sementara itu, Ga-hyun memeriksa buku kepingan takdir dan menemukan kutipannya. Tanggal 9 Januari, 2 hari sebelum riset, salah satu dari mereka akan mati. Ji-hyung mengatakan mereka pasti sudah tahu Sunho akan kabur, sama halnya seperti mereka tahu kapan semua korban akan mati. Saat datang ke kafe, mungkin Sunho mengampuni Nosup karena Nosup menawarkan kesepakatan untuk melakukan riset. Ga-hyun mengatakan jika Sunho melakukan riset, dia tidak akan lagi menjadi pembunuh berantai yang melarikan diri. Ji-hyung datang ke klinik Zian. Dia membawa surat perintah untuk menangkap Lee Sin karena menyembunyikan penjahat. Dia menunjukkan bukti foto Sunho di depan gerbang klinik Zian. Di dekat kafe, Ga-hyun melihat Song Ji-hyun dan mengikutinya. Dia mengambil sesuatu di kafe, kemudian pergi menuju ke rumah sakit. Di ruang interogasi, Lee Sin mengatakan Sunho memang datang ke kliniknya, tapi dia tidak mau terlibat, jadi dia menyuruhnya pergi dan dia tidak tahu kemana Sunho pergi. Lee Sin memohon agar Ji-hyung membiarkannya pergi sekarang karena putrinya akan meninggal malam ini. Ji-hyung bertanya di mana Sunho dan Profesor Nosup. Lee Sin menjawab tidak tahu. Ji-hyung mengatakan kenapa dia masih berusaha membela Profesor. Padahal ini adalah hari terakhir putrinya. Apakah dia tidak tahu caranya melakukan riset dan hanya Profesor yang tahu? Itu sebabnya dia melindungi Profesor. Jika sesuatu terjadi pada Profesor, dia tidak akan bisa melakukan riset. Di rumah sakit, Nosup menyuruh Song Ji-hyun memberikan obat dari dalam kotak pada Leong. Jika terjadi sesuatu pada Leong, itu adalah hal yang biasa. Setiap uji klinis pasti ada efek sampingnya. Song Ji-hyun berjalan menuju ke kamar Leong, kemudian menyuntikkan obatnya. Ga-hyun yang dari tadi mengikutinya masuk ke dalam kamar dan langsung mencabut infusnya, kemudian memanggil dokter dan mengejar Song Ji-hyun, namun dia kehilangan jejaknya. Lee Sin tiba di rumah sakit. Dia lari menuju ke kamar Leong. Tiba di kamarnya, jam menunjukkan pukul 23:10. Saat jam menunjukkan pukul 23:12, Lee Sin bertanya pada dokter apakah putrinya baik-baik saja. Dokter mengatakan kondisinya stabil, dia akan segera siuman setelah mereka memberinya obat lagi. Lee Sin sangat bahagia mendengarnya. Ga-hyun kembali ke kamar Leong. Dokter Leong memintanya masuk, kemudian memberitahu bahwa Leong hidup berkat dia. Lee Sin mengucapkan terima kasih. Ga-hyun mengatakan andai dia tidak melihatnya, putrinya akan meninggal lagi. Lalu dia akan percaya bahwa itu adalah takdirnya. Lee Sin mengatakan Profesor selalu membantu Leong dengan uji klinis. Kenapa dia melakukan ini? Ga-hyun mengatakan mungkin Nosup membutuhkannya untuk melakukan riset. Karena itu Nosup ingin putri Lee Sin meninggal. Di samping Leong, Lee Sin menangis karena menyadari dia telah membuat putrinya menderita. Ga-hyun bertemu Ji-hyung di kantor polisi setelah melaporkan percobaan pembunuhan yang dilakukan Song Ji-hyun. Ji-hyung mengatakan sekarang Song Ji-hyun sudah masuk ke dalam DPO. Sementara Lee Sin bertemu dengan Song Ji-hyun.
Lee Sin bertanya apakah profesor menyuruhnya membunuh Leong. Song Ji-hyun minta maaf. Dia melakukannya karena profesor berjanji akan mengajaknya melakukan riset untuk bertemu dengan putrinya. Lee Sin mengatakan putrinya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dia hanya bisa kembali setahun ke belakang jika melakukan riset. Ternyata profesor membohongi Song Ji-hyun agar dia mau melakukan apapun yang diperintahkannya. Di klinik, Lee Sin menanyakan kebenarannya pada profesor. Profesor mengatakan dia melakukannya demi kebaikan Lee Sin. Lee Sin tidak tahu berapa lama putrinya akan hidup. Dengan melakukan penelitian dan uji klinis obat ini berulang kali, ada kemungkinan obatnya ditemukan dan Leong bisa sembuh. Setelah itu, profesor ditelepon oleh pengacaranya. Dia menginformasikan bahwa ada surat penangkapan atas nama profesor. Dia akan ditangkap atas percobaan pembunuhan dan penghasutan pembunuhan. Di dalam kamarnya, Ga-hyun teringat terakhir kali dia bertemu Lee Sin. Dia memberitahu bahwa Ji-hyung akan mati saat berusaha menyelamatkannya. Ga-hyun bertanya kejadiannya di mana. Lee Sin tidak mau memberitahu karena mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan profesor melakukan riset. Dia membutuhkan profesor untuk menyelamatkan Leong. Ga-hyun mengatakan dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan Leong, 1 tahun atau 10 tahun ke depan. Dia justru malah menghentikannya menginjak usia 10 atau bahkan 20 tahun. Lee Sin memberitahu takdir kematian tidak akan bisa diubah. Ga-hyun mengatakan dia akan membuktikannya bahwa takdir bisa diubah. Tiba-tiba Lee Sin menghubunginya. Dia menyuruh Ga-hyun keluar dari rumahnya sekarang. Sementara itu, Ji-hyung menemui profesor di klinik Xian. Dia tahu keberadaan profesor dari Song Ji-hyun. Ji-hyung menunjukkan surat penangkapannya. Profesor mengatakan mereka menerima 1 kartu darinya karena mereka akan mati di hari yang sama dan tempat yang sama. Di depan rumah, Ga-hyun bertemu dengan Sun-ho. Sun-ho menghubunginya menggunakan ponsel Ga-hyun. Dia menyuruh Ji-hyung merobek surat penangkapan profesor jika ingin Ga-hyun selamat. Sebelum menutup telepon, Ga-hyun memohon agar Ji-hyung jangan datang. Ji-hyung merobek suratnya, kemudian buru-buru pergi untuk menyelamatkan Ga-hyun. Profesor menyuruh Sun-ho membunuh mereka berdua. Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan tiket untuk melakukan riset. Sun-ho membawa Ga-hyun ke rumah Ji-hyung. Ga-hyun memberitahu alasan Ji-hyung melakukan riset untuk menyelamatkannya karena dia dibunuh oleh Myung-chol. Sun-ho mengatakan dia tahu Ji-hyung sangat peduli padanya. Jadi setelah melakukan riset, dia akan berhati-hati agar tidak ketahuan. Ji-hyung tiba di rumahnya. Dia melihat Ga-hyun terluka. Saat Sun-ho ingin menyerangnya, Ga-hyun menyelamatkannya. Ji-hyung menendangnya, kemudian mereka berkelahi dan berakhir dengan Ji-hyung memborgol Sun-ho di kamar mandi. Ji-hyung memohon agar Ga-hyun bertahan. Ambulans akan segera tiba. Ga-hyun minta maaf karena belum menandatangani bukunya. Dia akan menandatanganinya lain kali. Ji-hyung menangis sambil memeluknya. Keesokan harinya, Ji-hyung menemui Lee Sin. Lee Sin teringat ucapan Ga-hyun yang mengatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa takdir bisa diubah. Ji-hyung memberitahu dia harus melakukan riset untuk menyelamatkan Ga-hyun. Lee Sin mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan riset. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di masa kini. Dia ingin mempercayai masa kini yang dimiliki putrinya. Dan dia penasaran dengan masa depan yang belum pernah dia lihat. Lee Sin memberitahu hanya profesor yang tahu jalannya. Dia hanya tahu jalan menuju ke terowongan itu. Profesor bilang di ujung terowongan ada jalan persimpangan menuju ke jalan buntu. Selanjutnya terlihat Lee Sin dan Leong tersenyum di dalam kereta, sementara Ji-hyung menuju ke jalan buntu. Selanjutnya Ji-hyung datang ke kantor profesor. Ji-hyung berhasil melakukan riset membuat profesor kaget. Profesor ditangkap karena melanggar undang-undang farmasi dan melakukan aktivitas ilegal mengenai persetujuan rencana untuk uji klinis. Dia akan membusuk di penjara, jadi tidak akan bisa melakukan riset dan tidak bisa bermain-main dengan kehidupan orang lain. Di tempat persembunyian Sun-ho, terlihat kotaknya masih banyak yang kosong.
Tiba-tiba Ji-hyung muncul, membuat Sunho terkejut. Ji-hyung menangkapnya karena telah membunuh 4 orang. Sunho mengeluarkan senjatanya yang ternyata kosong dan Ji-hyung memborgolnya. Setelah itu Ji-hyung datang ke rumah Gahyeon. Gahyeon keluar mengajak Maru jalan-jalan. Ji-hyung buru-buru pergi. Gahyeon memanggilnya. Dia mengenalnya karena pernah melihatnya di televisi saat media memberitakan penangkapan detektif pembunuh berantai di kantor polisi Makang. Ji-hyung bertanya apakah dia penulis Hidden Killer dan Gahyeon menjawab iya. Sebelum pergi, Ji-hyung mengatakan merasa senang bertemu dengannya lagi. Drama ini berakhir ketika mereka saling memandang sambil tersenyum. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.